Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 154. Seorang dari kedua orang itu berniat untuk melaporkan diri kepada para cantrik. Tetapi hal itu pun tidak berani melakukannya. Dalam keraguan-raguan itu orang yang mengajaknya lari itu berkata, "Cepat, ajak 2 orang lagi sebelum aku berubah pikiran. Karena aku pun dapat membunuhmu, tidak usah menunggu sampai kerja kita ini selesai hari ini." Kedua orang yang termangu-mangu itu hampir saja melakukan perintahnya. Mencari 2 orang yang akan diajaknya melarikan diri. Namun seorang di antara mereka ternyata telah sempat berpikir. Karena itu, ketika kawannya telah siap untuk mendekati kawannya yang lain yang juga bekerja di tempat itu tetapi agak terpisah, maka orang yang sempat berpikir itu telah mencegahnya. "Kenapa?" bertanya kawannya. "Kita masing-masing tidak akan dapat melawannya." "Tetapi bagaimana jika kita berdua?" desis orang yang sempat berpikir itu. Kawannya termangu-mangu. Tetapi ketika sekilas ia melihat orang yang mengajak melarikan diri itu, ternyata tengkuknya telah meremang. Orang yang mengajaknya lari itu rasa-rasanya memandanginya dengan sorot mata hantu yang mengerikan. "Kau takut?" bertanya kawannya. "Ya," jawab orang yang tengkuknya meremang itu. "Kita harus membuat agar kita berkelahi di sini. Tetapi ingat, kita harus berdua. Jika kita sendiri-sendiri, kita akan segera dapat dikalahkan. Tetapi jika kita berdua, maka kita akan sempat bertahan beberapa lama, sehingga para cantrik akan ikut campur sebelum kita mati," jawab kawannya yang berniat untuk melawan. Kawannya masih ragu-ragu. Sementara itu, orang itu melangkah mendekat sambil berkata, "Kenapa kalian belum pergi kepada mereka? Jika kita terlalu lama berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, para cantrik itu akan memperhatikan kita." Tetapi orang yang berniat untuk melawan itu berkata tanpa menghiraukan kawannya lagi, "Aku memang berusaha menarik perhatian para cantrik. Aku tidak ingin melarikan diri." "Setan kau," geram orang itu, "kau tahu apa yang dapat terjadi atasmu? Kami berdua akan melawan. Para cantrik tentu akan ikut campur. Dan kau akan diadili dengan cara yang khusus," jawab orang yang menolak melarikan diri itu. Orang itu memang menjadi sangat marah. Tanpa berkata apapun lagi, maka ia pun telah menyerang dengan garangnya. Jari-jarinya yang mengembang telah langsung menerkam leher orang yang menolaknya itu. Orang yang menolak untuk melarikan diri itu memang telah bersiaga. Tetapi ternyata bahwa ia tidak sepenuhnya mampu membebaskan diri. Ia memang sempat menahan tangan orang itu sehingga tidak mencengkam lehernya dan memutuskan jalur pernafasannya. Tetapi dorongan yang sangat kuat telah mendesaknya beberapa langkah surut dan bahkan orang itu telah jatuh terlentang. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh orang yang marah itu. Sekali lagi ia menerkam lawannya yang memang tidak mampu lagi untuk menghindar. Namun orang yang semula masih ragu-ragu itu, hampir di luar sadarnya telah melibatkan diri. Kakinya terayun dengan kerasnya menghantam tubuh orang yang telah menjatuhkan dirinya untuk menerkam orang yang menolak ajakannya untuk melarikan diri itu. Serangan kaki itu demikian kerasnya, sehingga ia telah terpental selangkah dan jatuh berguling. Namun dengan cepat ia telah bangkit berdiri dan siap untuk menyerang lagi. Tetapi pada saat itu, orang yang hampir saja dicekiknya itu pun telah bangkit pula dan berdiri tegak di samping kawannya. Bahkan ia masih sempat berkata, "Kita sama-sama pernah menjadi penjahat." Namun dalam pada itu, para cantrik yang terkejut melihat peristiwa yang terjadi dengan cepat itu, segera tanggap akan keadaan. Mereka segera berlari-lari mendekati. Namun demikian para cantrik itu masih tetap berhati-hati sehingga beberapa orang yang lain masih tetap mengawasi para tawanan yang tengah berada di tempat itu. "Apa yang terjadi?" bertanya seorang cantrik. "Orang itu memaksa aku dan kawanku melarikan diri. Bahkan aku harus mengajak 2 orang lagi bersama kami," jawab orang yang menolak pergi itu. "Omong kosong," jawab orang yang mengajak melarikan diri itu. "Keduanya telah menghinakan. Mereka mengatakan bahwa aku pengecut. 6 kawanku telah melarikan diri. Kenapa aku tidak? Aku merasa sangat tersinggung karena aku memang tidak ingin melarikan diri." "Tidak," teriak orang yang semula ragu-ragu untuk melawan. "Orang itu memang ingin mengajak kami melarikan diri." "Jangan mengigau," berkata orang itu. "Aku tidak gila.
Aku tahu bahwa saat seperti ini bukan saatnya untuk melarikan diri. Melarikan diri pada saat seperti ini, sama saja artinya dengan membunuh diri. Nah, kalian tidak akan dapat memfitnah aku dengan alasan itu. Para cantrik yang berdiri mengelilinginya memang merasa ragu. Namun orang yang bertubuh tinggi kekar dan juga tidak bersedia melarikan diri itu tiba-tiba telah menyibak dan melangkah mendekat sambil berkata, orang ini memang ingin melarikan diri. Sejak di barak itu ia juga sudah merencanakan untuk ikut melarikan diri. Tetapi ia terlambat karena para cantrik dan prajurit segera memasuki barak. Setan kau! Kenapa kau turut campur? Kau sama sekali tidak mengetahui persoalannya. Aku, meskipun seorang tawanan juga mempunyai harga diri sehingga aku tidak mau dihinakan dengan cara yang sangat menyakitkan. Tetapi pernyataan orang yang bertubuh tinggi tegar itu nampaknya agak meyakinkan para cantrik, sehingga seorang di antara mereka melangkah maju sambil berkata, sebaiknya kau berterus terang. Semua orang akan memfitnah aku. Apakah kalian percaya, orang yang akan melarikan diri itu justru bertanya? Aku yang bertanya kepadamu. Bukan kau yang bertanya kepadaku, geram cantrik itu. Aku sudah menjawab, berkata orang itu. Terserah kepadamu. Apakah kau percaya atau tidak? Seorang cantrik yang masih sangat muda menjadi sangat marah. Tetapi ketika ia melangkah maju, kawannya telah mencegahnya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang ternyata juga melihat kejadian itu, telah mendekat pula. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya, apa yang telah terjadi di sini? Seorang cantrik telah mencoba menjelaskan persoalannya. Namun orang yang akan melarikan diri itu telah memotong. Semua itu fitnah. Aku belum gila untuk melarikan diri di siang hari dan di bawah pengawasan para cantrik. Tetapi orang yang diajak melarikan diri menyahut, orang itu mengharapkan 5 orang di antara kami akan melarikan diri. Kami akan berpencar. Dengan demikian orang itu berharap bahwa ia akan dapat meloloskan diri meskipun keempat orang yang lain akan tertangkap lagi. Tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, aku percaya kepadamu. Orang ini akan melarikan diri. Orang itu menggeram. Namun tiba-tiba ia bergeser selangkah surut sambil berkata, baik. Aku akan mengakui bahwa aku memang akan melarikan diri. Tangkaplah jika kalian ingin menangkap aku. Bunuhlah jika kalian ingin membunuh aku. Tetapi sebelumnya aku ingin tahu, apakah benar orang-orang Bajra Seta itu memiliki kemampuan yang tinggi atau karena jumlahnya sajalah yang terlalu banyak untuk dilawan. Seandainya ada seorang saja di antara para cantrik yang mampu melawan aku, maka aku akan berjongkok sambil menundukkan kepalaku dan menyerahkan leherku untuk dibantai di hadapan kalian dan para tawanan yang lain. Mahisa Pukat menjadi marah. Tetapi Mahisa Murti menggamitnya ketika Mahisa Pukat melangkah maju. Bahkan tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, Mahisa Semu akan menyelesaikannya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah mengangguk-angguk mengiyakan. Dengan demikian maka sejenak kemudian Mahisa Semu telah berada di dalam lingkaran. Namun agaknya Mahisa Semu masih belum begitu jelas apa yang terjadi. Baru kemudian ia mengangguk-angguk ketika Mahisa Pukat memberinya penjelasan. Ia menantang salah seorang cantrik dari padepokan Bajra Seta. Ia ingin tahu, apakah ada salah seorang cantrik yang dapat mengalahkannya. Karena itu, terserah kepadamu. Kau kami anggap cantrik yang masih muda. Jika melawan kau orang itu sudah tidak dapat mengimbangi, apalagi melawan para cantrik yang lebih tua darimu. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian, marilah. Kita akan mencoba siapakah di antara kita yang lebih baik. Aku berjanji, jika kau dapat mengalahkan aku maka kau akan mendapatkan pengampunan. Wajah orang itu menjadi cerah. Katanya, benar katamu? Aku mohon para pemimpin padepokan ini menyetujui, berkata Mahisa Semu. Aku setuju, jawab Mahisa Murti. Demikianlah kedua orang itu pun telah berdiri saling berhadapan. Mahisa Semu memang masih jauh lebih muda dari orang itu. Namun selama ia berada di padepokan itu, ia telah mendapat penanganan khusus dari Mahendra sendiri di bawah pengawasan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sejenak kemudian kedua orang itu telah mempersiapkan diri. Orang yang melarikan diri itu telah memastikan dirinya untuk dibebaskan dari padepokan itu.
Ia merasa bahwa ia bukannya sejenis penjahat-penjahat kecil yang hanya mampu mencuri ayam atau itik di kandang. Tetapi ia adalah seorang perampok dan penyamun yang ditakuti. Sedangkan cantrik yang ditunjuk untuk melawannya adalah cantrik yang masih sangat muda, sehingga ia merasa bahwa ia tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mengalahkannya. Orang itu nampaknya memang ingin menunggu. Ketika Mahisa Semu bergeser, orang itu pun hanya bergeser pula. Sekali-sekali tangannya bergerak. Tetapi tidak untuk menyerang. Mahisa Semu memang merasakan bahwa sikap orang itu sangat merendahkannya. Orang itu menganggap bahwa Mahisa Semu yang muda itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Namun justru karena itu, maka Mahisa Semu menjadi sangat berhati-hati menghadapinya. Beberapa saat keduanya hanya saling bergeser sambil mengamati gerak-gerik lawan. Tetapi tidak seorang pun yang segera mulai menyerang. Bahkan sekali-sekali nampak orang yang akan melarikan dirinya itu tersenyum menyakitkan hati. Mahisa Semu memang tidak telaten. Tetapi ia memperhitungkan kemungkinan yang paling tepat untuk membuat orang itu terkejut dan terbangun. Sebenarnya lah, ketika Mahisa Semu telah menganggap waktunya tepat, justru pada saat orang itu bergeser, maka ia pun telah meloncat menyerang. Serangan yang tidak biasa dilakukan. Dengan kecepatan yang tinggi, kaki Mahisa Semu yang terbuka telah meluncur menangkap dan menjepit tubuh lawannya. Ketika Mahisa Semu kemudian memutar tubuhnya dengan sekuat tenaganya, maka lawannya itu pun bagaikan baling-baling yang berputar pada porosnya. Dengan kerasnya orang itu jatuh terguling. Sementara itu dengan cepat Mahisa Semu melepaskan kakinya dan meloncat bangkit. Kelebihannya waktu sekejap telah memberikan kesempatan sekali lagi. Demikian lawannya itu melenting berdiri, maka kaki Mahisa Semu telah terjulur lurus mengarah ke dada orang itu. Orang itu memang tidak mendapat kesempatan untuk menghindar, bahkan menangkis serangan itu. Karena itu, maka Mahisa Semu telah berhasil mengenai sasarannya dengan kekuatan yang sangat besar. Terdengar orang itu mengaduh tertahan. Namun sekali lagi ia terlempar. Bukan sekedar diputar oleh jepitan kaki anak yang masih terlalu muda itu. Tetapi serangan kaki di dadanya itu rasa-rasanya telah meretakkan tulang-tulang iganya. Ketika orang itu meloncat bangkit, maka ia pun telah bersiaga sepenuhnya. Namun ternyata Mahisa Semu tidak memburunya. Anak muda itu berdiri saja di atas kedua kakinya yang merenggang memandangi lawannya yang berdiri tegak pula serta bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun bagaimanapun juga orang itu tidak dapat menyembunyikan dadanya yang terasa sangat sakit. Nafasnya menjadi terengah-engah bagaikan tersumbat di tenggorokan. Tetapi hatinya serasa terbakar ketika ia melihat justru anak muda itulah yang kemudian tertawa sambil berkata, "Marilah Kisanak. Bangkitlah. Bukankah kita sudah saling bertaruh? Jika kau menang kau dapat pergi dengan bebas kemanapun kau suka. Tetapi jika kau kalah, kau sudah mempertaruhkan lehermu." Orang itu mengeram. Matanya menjadi merah menyala. Giginya gemeretak sementara terdengar ia berkata, "Kau curang. Kau mencari kesempatan saat aku lengah." Adalah seorang yang memiliki ilmu dan kemampuan yang baik pernah menjadi lengah di pertempuran? Mahisa Semu justru bertanya. "Kau memang anak iblis," orang itu hampir berteriak. Tetapi dengan tenang anak yang masih sangat muda itu menjawab, "Apakah kau mengetahui ciri-ciri anak iblis?" Orang itu menjadi sangat marah. Karena itu, tanpa dapat mengendalikan dirinya lagi, maka ia pun telah meloncat menyerang Mahisa Semu. Serangan orang itu memang mengejutkan. Tetapi Mahisa Semu yang sengaja mengungkit kemarahan lawannya telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, maka ketika serangan itu benar-benar datang, Mahisa Semu masih sempat menghindar. Tetapi lawannya tidak memberinya kesempatan. Ia pun dengan cepat memburunya. Orang itu ingin menebus kelengahannya dengan menyelesaikan lawannya yang masih sangat muda itu secepatnya. Namun yang terjadi adalah di luar kehendaknya. Setelah bertempur beberapa lamanya, orang itu ternyata masih belum dapat menundukkan Mahisa Semu. Dengan tangkasnya anak muda itu berloncatan menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Sekali-sekali menangkisnya namun kemudian dengan cepat ia membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan yang tidak kalah berbahayanya. Dengan demikian maka pertempuran itu menjadi semakin lama semakin sengit. Paling tepat untuk membuat orang itu terkejut dan terbangun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyaksikan pertempuran itu dengan segenap perhatian.
Keduanya justru ingin tahu, apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Semu jika ia benar-benar membentur kekuatan yang cukup besar. Namun anak yang masih terlalu muda itu tidak mengecewakan. Beberapa kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Namun keduanya menarik nafas lega. Meskipun demikian, kemungkinan yang buruk masih saja dapat terjadi. Ia masih belum tahu, daya tahan siapakah yang lebih tinggi. Jika salah seorang dari keduanya, tenaganya mulai susut lebih dahulu, maka keadaannya akan menjadi gawat. Namun Mahisa Semu memiliki ketangkasan bergerak lebih dari lawannya. Karena itu, maka setiap kali serangan anak muda itulah yang mengenai lawannya. Namun jika sekali tangan lawannya menyentuh tubuhnya, maka Mahisa Semu memang harus mengakui kekuatan lawannya. Ketika tangan lawannya yang kuat sempat mengenai pundaknya, maka Mahisa Semu memang seakan-akan telah diputar. Dalam kegoncangan keseimbangan lawannya, ia telah menyerang dengan kakinya yang terjulur ke samping. Mahisa Semu memang kehilangan kesempatan berusaha untuk menghindar atau menangkis, sementara keseimbangannya sedang goyah. Namun Mahisa Semu tidak ingin tubuhnya dikenai lagi serangan lawannya itu. Karena itu, maka Mahisa Semu pun justru telah menjatuhkan dirinya tepat pada saat kaki lawannya menggapainya. Dengan demikian, maka Mahisa Semu telah terhindar dari serangan lawannya itu. Bahkan setelah berguling sekali, maka dengan sigapnya Mahisa Semu telah bangkit dan berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Ketika lawannya itu kemudian meloncat menyerangnya, maka Mahisa Semu telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan demikian, maka Mahisa Semu telah dengan cepat pula bergeser menghindar. Demikianlah, pertempuran antara kedua orang itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Keduanya berganti-ganti menyerang. Orang yang akan melarikan diri itu adalah orang yang memiliki pengalaman yang luas sekali. Ia telah mengalami berpuluh bahkan beratus kali perkelahian dan pertempuran. Telah berapa jiwa yang pernah melayang karena kekuatan dan kemampuannya. Jari-jarinya yang kokoh dan kakinya yang kuat, telah membuatnya menjadi orang yang sangat ditakuti. Apalagi jika orang itu sempat memegang senjata. Mahisa Semu memang masih terlalu muda bagi lawannya itu. Pengalamannya pun belum begitu luas. Tetapi ia sudah ditempa dalam latihan-latihan yang keras, sehingga landasan ilmunya menjadi semakin kokoh. Menghadapi lawannya yang kuat dan cukup berpengalaman, Mahisa Semu memang harus berhati-hati. Tetapi ia tidak perlu merasa berkecil hati. Mahisa Semu cukup memiliki bekal untuk melawannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kadang-kadang memang menjadi tegang. Sekali-sekali Mahisa Semu memang nampak terdesak. Tetapi setelah berloncatan beberapa saat, Mahisa Semu segera menemukan kesempatan untuk mengatasinya. Meskipun Mahisa Semu tidak dengan serta-merta dapat mengalahkan lawannya, namun ternyata bahwa ia mempunyai kesempatan lebih baik dengan kekayaan unsur-unsur gerak yang dimilikinya, sehingga ia tidak semata-mata berdasarkan kepada kekuatan kewadagannya saja. Ternyata beberapa saat kemudian, kelebihan Mahisa Semu mulai nampak. Setelah keduanya memeras keringat, serta mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka, maka kelebihan daya tahan Mahisa Semu nampak semakin jelas. Agaknya orang yang akan melarikan diri itu telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, bahkan dengan memaksakan diri untuk dapat dengan cepat mengalahkan lawannya yang masih muda itu. Namun ternyata ia tidak berhasil. Karena itu, maka justru tenaga dan kekuatannya lah yang semakin lama menjadi semakin menyusut. Betapapun tipisnya, tetapi terasa oleh Mahisa Semu, bahwa lawannya telah sampai ke batas kekuatannya. Namun nampaknya lawannya masih belum mengakui keadaannya. Ternyata ia masih menunjukkan kegarangannya. Tangannya menjadi semakin cepat bergerak. Jari-jarinya mengembang dan dengan berteriak keras, orang-orang itu telah menerkam Mahisa Semu seperti seekor harimau yang lapar. Mahisa Semu memang agak terkejut melihat serangan itu. Unsur gerak yang dihadapinya memang berubah dan dengan begitu tiba-tiba menunjukkan satu jenis ilmu dengan unsur gerak yang sangat garang. Namun Mahisa Semu yang terlatih itu tidak segera kehilangan akal. Ia melihat jari-jari yang mengembang itu. Karena itu, maka dengan sigapnya Mahisa Semu telah meloncat menghindarinya. Tetapi ia bukan saja menghindar. Ketika jari-jari itu hampir saja menyambar keningnya, Mahisa Semu justru telah berputar sambil mengayunkan kakinya. Satu serangan yang tiba-tiba pula. Kaki yang terayun dalam putaran itu, justru telah menyambar tengkuk lawannya. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu jatuh terjerembab. Mahisa Semu tidak memburunya.
Ketika lawannya itu melenting berdiri, maka Mahisa Semu justru memberinya kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi tenaga orang itu benar-benar telah susut. Tulang-tulangnya terasa sakit dan kulitnya pun telah terkelupas di beberapa bagian anggota tubuhnya. Bahkan darah telah mulai mengembun di luka-lukanya itu. Namun orang itu sama sekali tidak berniat menyerah. Ia menganggap bahwa dirinya tentu akan mati. Seandainya ia menyerah maka para cantrik akan menuntut taruhan yang telah diucapkannya. Ia harus merelakan kepalanya dipenggal. Karena itu, maka daripada ia mati sambil menundukkan kepalanya, maka ia akan menjadi lebih berharga jika ia mati dalam pertempuran itu. Dengan demikian, maka orang itu benar-benar telah memaksa diri untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Sementara itu, ternyata Mahisa Semu masih tetap tegar. Meskipun ia juga mengerahkan tenaga dan kemampuannya, tetapi daya tahan tubuhnya ternyata jauh lebih baik dari lawannya yang pertahanannya seakan-akan telah menjadi semakin rapuh. Dengan demikian, maka Mahisa Semu menjadi semakin sering mampu mengenai tubuh lawannya. Bahkan kadang-kadang telah membuat lawannya seakan-akan kehilangan pijakan. Namun lawannya itu tidak segera menyatakan kekalahannya. Ia masih saja berusaha untuk melawan dengan sisa tenaganya. Meskipun beberapa kali ia terdorong surut. Bahkan kadang-kadang terbanting jatuh. Namun sama sekali tidak timbul niatnya untuk menyerah. Betapapun kuat daya tahan tubuh Mahisa Semu, namun ia pun merasa bahwa pada suatu saat tentu akan sampai pada batasnya. Dengan demikian, maka ia harus menyelesaikan lawannya sebelum tenaganya sendiri menjadi susut. Apalagi beberapa kali tubuhnya pun sudah dikenai oleh lawannya. Beberapa bagian tubuhnya telah merasa nyeri. Bahkan tulang-tulangnya pun merasa sakit. Karena itu, maka pada saat kekuatannya masih utuh, Mahisa Semu ingin memaksa lawannya itu menyerah. Tetapi usahanya sama sekali tidak berhasil. Betapapun juga lawannya terdesak, tetapi masih tetap melawan. Kesabaran Mahisa Semu semakin lama menjadi semakin tipis. Sementara itu lawannya telah menjadi hampir tidak berdaya. Namun ketika Mahisa Semu memberikan kesempatan sekali lagi kepadanya untuk menyerah, maka orang itu justru mengumpatinya. Mahisa Semu hampir kehilangan seluruh kesabarannya. Namun tiba-tiba ia sadar bahwa tidak pantas baginya untuk membunuh orang yang telah menjadi tidak berdaya sama sekali. Dengan demikian, maka Mahisa Semu tidak lagi berniat membunuhnya. Tetapi ia hanya ingin merendahkan harga diri lawannya yang sombong dan tidak mau melihat kenyataan itu. Karena itu, maka serangan-serangan Mahisa Semu tiba-tiba telah mengendor. Ia tidak lagi garang dengan serangan-serangannya yang berbahaya. Bahkan seakan-akan tenaganya pun menjadi semakin susut. Lawannya yang melihat keadaan itu, rasa-rasanya keberaniannya menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Ia yang sudah bertekad mati akan membawa anak muda itu bersamanya. Dengan sisa tenaganya, maka perlawanannya yang sudah hampir terhenti sama sekali itu menjadi bertenaga kembali meskipun hanya merupakan hentakan-hentakan sekejap. Namun hentakan-hentakan itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Mahisa Semu. Tubuhnya telah merasa nyeri. Bahkan tulang-tulangnya pun merasa sakit. Meskipun demikian orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu sempat menjadi cemas melihat perlawanan Mahisa Semu yang juga menurun dengan cepat. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat bahwa sebenarnya tenaga Mahisa Semu masih cukup besar untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu jika dikehendakinya. Namun agaknya Mahisa Semu memang telah merubah sikapnya. Ia tidak ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Apalagi dengan membunuh lawannya. Dalam pertempuran dengan sisa-sisa tenaga yang ada, maka lawan Mahisa Semu itu menjadi semakin sulit. Bahkan bukan lagi mengatasi serangan-serangan Mahisa Semu, karena untuk selanjutnya seakan-akan Mahisa Semu tidak lagi pernah menyerangnya. Tetapi lawannya itu mengalami kesulitan karena usahanya untuk memeras sisa-sisa tenaga yang ada padanya. Sehingga beberapa saat kemudian, maka tenaganya bagaikan telah terkuras habis. Untuk berdiri tegak saja, rasa-rasanya orang itu sudah tidak sanggup lagi. Jika sekali lagi ia menghentakkan sisa tenaganya dan menyerang Mahisa Semu, maka jika serangannya tidak mengenai sasarannya, maka tubuh itu menjadi terhuyung-huyung terseret oleh ayunan tenaganya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, sentuhan tangan Mahisa Semu yang lemah sekalipun telah dapat mendorongnya sehingga jatuh tertelungkup. Bangun atau menyerah, geram Mahisa Semu.
Orang itu benar-benar telah kehilangan pengamatan diri. Sekali lagi ia mengumpat habis-habisan. Tetapi ia mengalami kesulitan untuk bangkit. Namun orang itu pun ternyata berhasil berdiri. Dengan sorot mata yang bagaikan membara, ia memandang Mahisa Semu yang tersenyum sambil bergerak-gerak di hadapannya. Marilah, tantang Mahisa Semu. Jika kau memang sudah menjadi ketakutan, menyerah sajalah. Kau akan dituntut untuk memenuhi janjimu. Orang itu tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia menghentakkan tenaganya untuk menyerang dengan jari-jarinya yang mengembang. Seakan-akan orang itu ingin menerkam mulut Mahisa Semu yang baru saja mengancamnya. Tetapi tangannya tidak menyentuh sesuatu. Bahkan sekali lagi tubuhnya telah diguncang oleh berat badannya sendiri serta sisa kekuatannya yang memang sudah menjadi semakin kering yang dihentakkannya untuk menyerang lawannya yang masih muda itu. Mahisa Semu sama sekali tidak membalas. Ia hanya bergeser sedikit ke samping dan membiarkan lawannya itu terhuyung-huyung dan jatuh terjerembab. "Kenapa kau tidak menyerah saja, Hi?" teriak Mahisa Semu. "Aku koyakan mulutmu," geram orang itu sambil berusaha untuk berdiri. "Menyerahlah," bentak Mahisa Semu. Tetapi orang itu justru telah bangkit dan berdiri pada lututnya. Mahisa Semu sama sekali tidak menyerangnya. Tetapi ia menunggu orang itu bangkit. Bahkan Mahisa Semu yang sebenarnya hampir kehilangan kesabaran itu harus menahan diri. Ia mempunyai cara tersendiri untuk menaklukkan lawannya yang keras kepala itu. Karena lawannya masih berdiri pada lututnya, maka Mahisa Semu pun berkata lantang, "Menyerahlah. Atau bangkitlah. Kita bertaruh. Jika kau menang, maka kau dapat pergi kemana kau suka. Tetapi jika kau kalah, kau harus menepati janjimu pula." Semua orang mendengar apa yang kau katakan itu. Orang itu menggeram. Tetapi ia tetap tidak mau mengakui kekalahannya. Karena itu, maka ia masih berusaha untuk berdiri tegak. Betapa sulitnya akhirnya orang itu telah berdiri pula. Sementara Mahisa Semu mendekatinya sambil berkata, "Apakah kita masih akan bertempur terus?" "Tutup mulutmu," bentak orang itu. "Apakah kau masih mampu?" bertanya Mahisa Semu pula. "Aku akan membunuhmu," orang itu berteriak. "Kau tahu arti kata-katamu?" "Membunuh?" bertanya Mahisa Semu pula. "Kubunuh kau." "Kubunuh?" orang itu berteriak-teriak seperti orang yang kehilangan ingatan. Dengan serta-merta orang itu telah melangkah menyerang Mahisa Semu. Namun tenaganya sudah tidak mendukung lagi, sehingga orang itu pun telah terhuyung-huyung dan jatuh berguling. "Kau masih belum menyerah?" bertanya Mahisa Semu. Orang itu masih berusaha untuk bangkit. Dengan memaksa diri ia memang masih dapat bangkit berdiri. Hanya beberapa saat, karena sekali lagi ia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. "Marilah," berkata Mahisa Semu, "jika kau belum menyerah, bangkitlah. Kita akan bertempur terus sampai matahari tenggelam. Bahkan sampai matahari terbit di hari berikutnya. Atau, kau menyerah." bunuh aku," orang itu tiba-tiba berteriak. "Kenapa kau tidak mau membunuhku?" "Tentu tidak," jawab Mahisa Semu. "Aku akan memenggal lehermu jika kau sudah menyerah seperti taruhan kita. Tetapi jika kau menang, kau boleh pergi kemana saja kau kehendaki." "Bunuh aku." "Penggal leherku," teriak orang itu sambil terduduk di tanah. "Bangkit. Kita bertempur terus. Bukankah kau belum menyerah kalah?" Mahisa Semu pun berteriak. "Anak iblis. Penggal leherku," orang itu menjadi seperti orang gila. Tetapi jawab Mahisa Semu, "Hanya jika kau sudah menyerah, aku akan memenggal lehermu." "Setan kau, iblis." Baik. Aku menyerah." "Penggal leherku," orang itu masih saja berteriak. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Jika kau sudah menyerah, maka aku akan segera mengambil keputusan. Penggal leherku." "Aku akan menelungkup di tanah," geram orang itu. "Kau aku maafkan, karena kau sudah menyerah. Kau bukan seorang yang berilmu tinggi untuk ditakuti sehingga harus dibunuh. Aku biarkan kau hidup untuk mendapat kesempatan merenungi dirimu sendiri, siapakah kau itu. Biarlah kau mengerti arti tantanganmu terhadap salah seorang cantrik dari padepokan ini, sehingga kau tidak lagi merasa dirimu seorang yang tidak terkalahkan," jawab Mahisa Semu. "Tidak, bunuh aku. Bunuh aku.
Kau akan menjadi pengecut jika kau tidak berani membunuh aku, minta orang itu. Kaulah yang pengecut karena kau tidak berani melihat kenyataan bahwa dirimu, kau yang merasa berilmu setinggi langit, yang berani menantang salah seorang cantrik padepokan ini, yang dengan berani ingin melarikan diri, ternyata tidak lebih berbahaya dari seekor cacing tanah, geram Mahisa Semu. Jangan hinakan aku seperti itu. Seharusnya kau membunuhku jika kau menganggap aku bersalah, berkata orang itu. Untuk apa membunuhmu dengan mengotori tanganku? Jika kau cukup berharga untuk dibunuh, maka aku akan membunuhmu, jawab Mahisa Semu. Bunuh aku, orang itu telah berteriak-teriak benar-benar seperti orang gila. Mahisa Semu yang marah masih akan membuat hati orang itu semakin sakit. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendekatinya. Keduanya telah membimbing Mahisa Semu untuk membawanya menjauhi orang itu. Tetapi Mahisa Semu masih berkata lantang. Kalau kau ingin mati, matilah. Tidak pantas aku membunuh orang yang lemah dan tidak berdaya. Sudahlah, berkata Mahisa Murti. Jangan kau hancurkan perasaannya setelah kau remukan tulang-tulangnya. Ia sudah mengaku kalah dan menyerah. Tetapi Mahisa Semu menjawab, ia membuat hatiku bagaikan terbakar. Ia tidak mau mengakui kekalahannya. Tetapi ia sudah menyerah, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Semu memang terdiam. Tetapi jantungnya terasa bergejolak ketika ia mendengar orang itu berteriak, pengecut. Kenapa kau tidak berani membunuhku? Hampir saja Mahisa Semu meloncat kembali. Bagaimanapun juga ia mencoba mempergunakan penalarannya, tetapi hatinya benar-benar telah terbakar. Tetapi Mahisa Murti masih membimbingnya dan membawanya menyingkir. Katanya, ketahanan tubuhmu memang mengagumkan. Tidak sia-sia kau berlatih dengan tekun. Namun kau pun harus melatih ketahanan jiwamu. Kau tidak boleh mudah kehilangan akal. Jiwamu tidak boleh cepat terguncang karena kata-kata yang kau anggap menusuk jantungmu. Mahisa Semu menundukkan kepalanya. Kau memang masih terlalu muda, berkata Mahisa Pukat. Namun kau harus berlatih. Aku juga sedang melatih diri untuk tidak mudah hanyut dalam arus perasaan. Kita harus selalu mencari keseimbangan antara perasaan dan penalaran, karena jika keduanya tidak seimbang dan berat sebelah, maka sikap kita pun menjadi tidak seimbang pula. Mahisa Semu masih menundukkan kepalanya. Ia tidak menjawab sama sekali. Tetapi ia memang mulai berpikir tentang sikapnya terhadap lawannya yang telah dikalahkannya. Tetapi apakah memang lebih baik membunuhnya sehingga persoalannya menjadi selesai dan tuntas? Pertanyaan itu memang tumbuh di dalam hatinya. Namun Mahisa Semu pun selalu teringat akan pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahkan Mahendra yang lebih banyak membentuknya bahwa tidak sebaiknya membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Sementara itu, maka para cantrik pun telah membawa tawanan yang masih saja berteriak-teriak minta dibunuh itu kembali ke bilik tahanannya. Namun para cantrik itu tidak mau membuat kesalahan. Meskipun orang itu nampaknya sudah sangat lemah, tetapi para cantrik masih juga mengikatnya pada pembaringannya. Apalagi orang itu bagaikan menjadi gila dan berteriak-teriak tanpa dapat dijinakkan lagi. Namun Mahendra yang kemudian mendapat laporan tentang orang itu berkata, biarkan saja ia berteriak-teriak. Pada satu saat penalarannya akan bekerja kembali, sehingga ia akan terdiam dengan sendirinya. Bahkan ia akan sempat membuat pertimbangan-pertimbangan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Nampaknya akibat dari peristiwa itu justru membuat para tawanan yang lain semakin menyadari kekecilan diri mereka. Orang yang dianggap memiliki kelebihan dari yang lain itu, ternyata telah dikalahkan oleh seorang yang masih sangat muda. Dalam pada itu, ketika malam turun, serta para tawanan telah ditempatkan di tempat mereka masing-masing, Mahendra sempat memanggil Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Di antara mereka hadir pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan nada dalam Mahendra berkata terutama kepada Mahisa Semu, ternyata bahwa kemampuanmu telah meningkat sampai ke tataran yang semakin baik. Kau telah mampu menghadapi seorang yang telah mendapat pengalaman yang sangat luas di dunia kejahatan. Orang itu tentu telah pernah bertempur dengan berpuluh orang. Bahkan mungkin telah membunuh banyak orang pula. Dan kau ternyata mampu mengatasinya. Mahisa Semu hanya menundukkan kepalanya saja. Tetapi dengan demikian, maka meskipun aku tidak menyaksikannya, tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat pula kekurangan-kekuranganmu, berkata Mahendra lebih lanjut.
Karena itu, maka aku pun mengetahui pula, di sisi mana kau harus lebih meningkatkan ilmumu. Selama ini selain Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, aku telah ikut pula meningkatkan kemampuanmu. Mahisa Semu mengangguk kecil. Ia justru sangat berterima kasih, bahwa Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat kekurangan-kekurangannya, karena dengan demikian maka kekurangan-kekurangan itu akan dapat diisi. Tetapi Mahendra itu pun berkata, selain kekurangan-kekurangan dalam olah kanuragan, kau masih mempunyai kekurangan dalam olah kajiwan. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Setelah ia sempat merenung, maka ia pun telah melihat betapa jiwanya terguncang menghadapi sikap orang itu. Meskipun ia masih juga sempat mengingat pesan agar ia tidak membunuh orang yang sudah tidak berdaya, namun Mahisa Semu itu seakan-akan tidak dapat lagi menguasai dirinya menghadapi sikap lawannya yang keras kepala itu. Nah, berkata Mahendra kemudian. Untuk selanjutnya kau perlu melakukan latihan-latihan yang lebih banyak. Kau tingkatkan ilmu kanuragan, namun sekaligus kau harus menempa jiwamu agar tidak cepat terguncang. Mahisa Semu mengangguk. Ia tidak dapat berdiam diri saja. Karena itu, maka ia pun telah mengangguk sambil berdesis, aku akan melakukan apapun yang baik bagi diriku dan bagi padepokan ini. Bagus, berkata Mahendra. Aku yakin bahwa dalam waktu singkat semuanya akan segera teratasi. Ternyata peristiwa itu telah memberikan satu pengalaman tersendiri bagi Mahisa Semu. Ia telah melihat satu sikap dari seorang yang menjadi putus asa namun dibebani oleh harga dirinya yang sangat tinggi. Tetapi Mahisa Semu pun telah mendapatkan pengalaman dalam olah kanuragan. Beberapa kali ia telah dikenai serangan-serangan lawannya yang keras dan kasar itu, sehingga Mahisa Semu mampu melihat langsung kelemahan-kelemahannya. Untunglah bahwa Mahendra telah memberikan tuntunan kepadanya sehingga ia mampu berlatih sebaik-baiknya. Dengan demikian maka daya tahan tubuhnya pun telah menjadi semakin meningkat dan meningkat. Ketika ia kemudian dihadapkan kepada seorang penjahat yang telah berpengalaman, maka ia sama sekali tidak mengecewakan. Demikianlah, maka para cantrik itu pun di hari-hari berikutnya bersama orang-orang yang untuk sementara masih disebut tahanan itu telah bekerja dengan keras untuk membuka tanah pertanian dan menaikkan air dari Kali Rangkut. Dengan air itu, maka tanah yang dibuka itu akan menjadi tanah persawahan yang cukup baik, yang akan dapat dipergunakan sebagai landasan satu kehidupan baru di tempat yang tidak terlalu jauh dari padepokan Bajraseta itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka parit-parit induk pun telah siap. Sementara itu, berunjung-berunjung bambu telah diisi dengan batu. Satu-satu berunjung-berunjung bambu itu telah diletakkan menyilang Kali Rangkut yang tidak begitu besar itu. Para cantrik dan orang-orang yang ingin membuka daerah hunian yang baru itu telah menutup lubang-lubang di antara batu-batu dengan tanah dan selangkrang dedaunan dan ranting-ranting kecil. Dengan demikian, maka air pun perlahan-lahan mulai naik sejalan dengan semakin tinggi bendungan yang sedang dibangun itu. Sehingga akhirnya, maka bendungan itu pun telah mencapai bibir tanggul yang tidak begitu tinggi. Dalam kerja yang terakhir itu, maka hampir semua cantrik di padepokan Bajraseta telah menyaksikannya kecuali beberapa orang yang bertugas berjaga-jaga atas segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan bahkan Mahendra pun ikut pula menyaksikannya pula. Air yang semakin tinggi itu masih dipisahkan oleh tanggul setebal 5-6 langkah dari parit induk yang siap menampung air yang akan tumpah. Demikian air mencapai ketinggian yang diharapkan, maka beberapa orang telah menggali sebuah parit kecil pada tanah yang memisahkan permukaan air itu dengan parit induk. Parit itu tidak terlalu lebar dan tidak dalam. Tetapi air mulai bergerak seperti kepala seekor ular yang menjalar mengikuti arah parit kecil itu. Sehingga pada suatu saat, maka kepala ular yang menjalar menyusuri parit itu, tumpah ke dalam parit induk yang telah disiapkan. Para cantrik dan orang-orang yang tertawan di padepokan Bajraseta itu bersorak bagaikan meruntuhkan langit. Mereka berteriak-teriak kegirangan sambil bertepuk tangan. Air di Kal Rangkut mulai naik dan masuk ke dalam parit induk. Tanpa digali lagi, maka parit kecil yang menghubungkan permukaan Kali Rangkut dengan parit induk itu semakin lama menjadi semakin besar, meskipun pada suatu saat, sebelum lebar dan dalamnya sama seperti parit induk, parit penghubung itu tidak lagi bertambah lebar dan dalam. Namun arus air cukup besar mengalir lewat parit induk itu.
Beberapa orang justru berlari-lari mengikuti ujung air yang mengalir di susukan itu sampai beberapa puluh langkah sambil bertepuk tangan. Dua orang cantrik yang berlari dengan kencang, telah membuka mulut parit yang lebih kecil yang terletak di pangkal tanah persawahan itu. Ketika air kemudian mengalir di parit itu, maka keduanya pun telah membuka pematang kotak sawah yang pertama di sudut belahan parit itu. Keduanya bersorak-sorak kegirangan, sehingga yang lain, yang masih berada di bendungan sempat berpaling. Beberapa orang berlari-lari mendekat dan ikut bersorak pula ketika air menjalar memasuki kotak sawah itu dan mulai menebar di sela-sela butir tanah yang kering. Ternyata usaha para cantrik dan orang-orang yang ditawan di padepokan Bajra Seta itu berhasil. Dengan demikian, maka orang-orang yang semula hidup dalam dunia yang kelam itu mulai berpengharapan bahwa mereka akan dapat hidup sebagaimana orang kebanyakan. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berjanji pula atas persetujuan Ki Buyut untuk membagi tanah itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka akan dapat hidup dalam lingkungan kabuyutan itu sebagai warga yang lain tanpa harus selalu dicurigai lagi. Meskipun ada di antara mereka yang masih harus selalu mendapat pengawasan. Namun kawan-kawan mereka yang benar-benar telah menyadari tatanan hidup baru akan dapat mengawasi mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka kawan-kawan mereka itu akan dapat bertindak. Apabila mereka tidak sanggup, maka orang-orang padepokanlah yang akan melakukannya. Dengan demikian, maka sebuah padukuhan telah tumbuh. Orang-orang yang semula hidup dalam dunia yang gelap itu telah mulai dengan satu kehidupan baru. Meskipun semula padukuhan itu hanya berisi sekelompok orang laki-laki, namun perlahan-lahan padukuhan itu tentu akan tumbuh menjadi padukuhan sebagaimana padukuhan kebanyakan, karena Ki Buyut sendiri dengan penuh pengertian telah menerima kehadiran padukuhan yang baru itu dengan sadar sepenuhnya apa saja yang berada di dalam padukuhan itu. Sementara itu, orang-orang padukuhan yang baru itu sendiri dengan penuh kesadaran atas keadaan mereka, maka mereka telah menyusun satu kekuatan di antara mereka untuk menjaga padukuhan mereka yang baru dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Bekas kawan-kawan mereka pada suatu saat tentu akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak cemas. Mereka telah menemukan kawan-kawan yang semula tidak berasal dari satu kelompok namun yang merasa bahwa mereka telah memasuki satu dunia baru yang sama, sehingga mereka telah membangunkan satu wujud kesetiakawanan yang tinggi. Apalagi orang-orang padepokan Bajra Seta yang bersikap sangat baik kepada mereka. Dalam keadaan terpaksa, maka bukan saja para cantrik, tetapi tentu juga para pemimpin padepokan itu akan bersedia membantu mereka. Sementara itu, selain meningkatkan perkembangan padukuhan baru itu, maka para penghuninya, yang pada umumnya telah meningkatkan pula kemampuannya. Mahisa Murti dan Mahisa Semu sendiri telah menangani mereka dibantu oleh beberapa orang cantrik terbaik. Namun dalam perkembangan kemampuan olah kanuragan mereka, maka orang-orang yang ada di padukuhan yang baru itu harus tetap menjadi orang-orang baru dalam tatanan hidup dan pergaulan yang wajar. Di padepokan itu sendiri, Mahendra dengan sungguh-sungguh telah menempa Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Keduanya tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun karena tingkat umur mereka yang berbeda, maka langkah-langkah yang diambil oleh Mahendra untuk meningkatkan ilmu mereka pun telah berbeda. Dalam waktu-waktu tertentu, maka Mahisa Amping telah diberi kesempatan untuk melakukan latihan dengan para cantrik. Bahkan para cantrik yang telah memiliki tataran kemampuan yang cukup. Ternyata bahwa Mahisa Amping yang kecil itu telah menunjukkan kelebihan yang menggembirakan bagi Mahendra. Bagaimanapun juga, maka anak itu agaknya akan menjadi seorang murid yang baik. Namun bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kesibukannya untuk membentuk padepokannya menjadi sebuah padepokan yang besar, masih belum memberikan kesempatan sepenuhnya untuk menangani anak itu. Tetapi baik Mahisa Amping, maupun Mahisa Semu tidak lagi merasa dirinya sia-sia berada di tempat itu. Justru karena di padepokan itu ada Mahendra. Meskipun Mahendra sudah menjadi semakin tua, tetapi ia masih mampu menangani kedua orang yang berbeda tingkat umurnya itu. Sedangkan Wantilan yang berbaur dengan para cantrik, telah merasa mendapat satu tempat yang baik. Perlahan-lahan ia telah berhasil menyesuaikan diri dengan perguruan Bajra Seta. Meskipun ia mempunyai landasan ilmu yang berbeda, namun ia mampu mengembangkannya dengan baik di dalam satu lingkungan perguruan yang sumber ilmunya memang berbeda.
Namun dengan petunjuk dan tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meskipun hanya dalam waktu-waktu tertentu, maka rasa-rasanya ilmunya telah lebur dalam kesatuan ilmu dengan para cantrik dari perguruan Bajraseta itu. Dari hari ke hari, nampak bahwa padepokan dan perguruan Bajraseta berkembang dengan pesat. Sebagai satu wadah untuk menimba ilmu kanuragan maupun berbagai macam ilmu yang lain. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu. Anak-anak muda bergantian masih saja datang ke padepokan Bajraseta untuk menyadap berbagai macam ilmu. Meskipun dengan demikian kemampuan yang mereka dapatkan tidak mendalam sebagaimana para cantrik, tetapi bagi anak-anak muda itu sudah cukup besar manfaatnya untuk mengembangkan padukuhan masing-masing. Tetapi di antara anak-anak muda yang dengan bekerja keras berusaha meningkatkan padukuhan mereka masing-masing, masih juga ada anak-anak muda yang sama sekali tidak menghiraukannya. Karena itu, maka dari padukuhan-padukuhan yang terdekat sekalipun masih ada pula anak-anak muda yang tidak tahu, apakah isi sebenarnya dari padepokan Bajraseta itu. Sehingga mereka memang merasa heran, bahwa ada juga kawan-kawan mereka sepadukuhan yang setiap hari datang ke padepokan itu. Sebenarnya lah usaha Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sia-sia. Perguruan dan sekaligus padepokan Bajraseta, namanya menjadi semakin banyak dikenal. Anak-anak muda dari daerah yang jauh pun datang untuk berguru di perguruan Bajraseta yang sedang mekar itu. Sementara itu padukuhan yang baru tumbuh itu nampaknya akan segera berkembang menjadi seperti padukuhan-padukuhan yang lain. Beberapa orang penghuninya telah berani mengambil keluarga mereka dari tempat yang jauh meskipun pada umumnya masih dilakukan dengan diam-diam. Beberapa orang telah membawa istri mereka dan anak-anak mereka. Namun memang ada di antara mereka yang belum beristri. Sedangkan beberapa orang yang dianggap berbahaya, ternyata masih juga berada di padepokan. Orang yang telah berkelahi dengan Mahisa Semu telah menjadi pulih kembali. Tubuhnya telah menjadi kuat dan tidak nampak bekas-bekas kekalahannya. Baik pada wadatnya maupun pada jiwanya, karena ia masih saja menunjukkan sifat-sifat yang buruk. Kata-katanya bahkan selalu menyakiti hati para cantrik yang bertugas, sehingga para cantrik itu semakin lama menjadi semakin membencinya. Namun pada itu, para cantrik itu pun menjadi terbiasa melihat sikapnya dan mendengar kata-katanya, sehingga akhirnya para cantrik itu menganggapnya sebagai orang gila saja. Meskipun demikian, setiap kali orang itu masih saja membuat keributan dan menimbulkan kegaduhan. Beberapa orang cantrik kadang-kadang tidak dapat menahan diri sehingga mereka menyakiti orang itu. Tetapi orang itu sama sekali tidak menjadi jera. Jika hal itu disampaikan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka kedua orang anak muda itu selalu berkata, biarkan saja orang itu mengigau. Pada suatu saat, ia akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi kadang-kadang telinga ini tidak lagi dapat menampungnya, berkata salah seorang cantrik. Kita wajib bersyukur, bahwa di antara sekian banyak tawanan hanya seorang saja yang seakan-akan telah kehilangan dirinya dan menjadi sangat berbahaya, jawab Mahisa Murti. Para cantrik hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sementara itu, seperti yang memang sudah diperhitungkan sebelumnya, akhirnya kawan-kawan dari orang-orang yang membuka padukuhan itu mengetahui apa yang mereka lakukan. Beberapa orang di antara mereka menganggap bahwa orang-orang itu adalah pengkhianat. Justru saat mereka memerlukan kekuatan yang besar, kawan-kawan mereka itu telah berbuat bagi kepentingan mereka pribadi. Hal itu telah menyalahi paugeran dari setiap kelompok kejahatan. Mereka yang sudah mencebur masuk ke dalamnya, tidak akan dapat lagi keluar dalam keadaan hidup. Karena itu, maka orang-orang yang ada di padepokan itu harus mati. Namun seperti yang sudah dilakukan sejak semula, maka orang-orang yang telah membuka padukuhan itu selalu bersiaga sepenuhnya. Mereka telah membangun gardu-gardu di setiap mulut lorong serta membuat regol-regol dengan pintu yang kuat. Orang-orang yang belum berkeluarga dengan sukarela menyatakan diri untuk setiap malam berada di gardu-gardu. Lebih senang tidur di gardu, berkata seorang anak muda. Di antara mereka ada teman berbincang. Ada teman bergurau dan di malam-malam yang dingin sempat merebus jagung. Di rumah seorang diri terasa malamnya bertambah dingin. Selain kesiagaan yang tinggi, sejak semula, orang-orang di padukuhan yang baru itu setiap hari telah meningkatkan kemampuan mereka dengan cara yang lebih teratur dari cara-cara yang mereka tempuh sebelumnya. Sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia yang gelap,
mereka meningkatkan ilmu mereka dengan cara yang kasar dan hanya mereka lakukan di sela-sela kesibukan mereka melakukan kejahatan. Tetapi di padukuhan itu, setiap hari mereka bergantian masuk ke padepokan. Sebagian di antara mereka pagi hari, kemudian siang hari, sore hari dan ada di antara mereka yang memilih melakukannya di malam hari. Namun mereka menyadari bahwa ilmu itu akan dapat melindungi mereka sendiri serta keluarga mereka, sehingga mereka telah melakukannya dengan tekun. Hal itulah yang kurang diperhitungkan oleh bekas kawan-kawan mereka yang menjadi sakit hati. Yang ada pada jantung mereka adalah dendam yang membara. Karena itu, maka pada satu saat, beberapa kelompok di antara mereka berkumpul. Namun tidak semua pemimpin kelompok menghiraukan kawan-kawan mereka yang mereka anggap berkhianat. Ada beberapa orang pemimpin kelompok yang menjadi tidak peduli lagi. Bahkan ada yang berterus terang, tidak lagi mempunyai orang yang cukup untuk melakukan balas dendam seperti itu. Jika kita bergabung, maka jumlah kita akan menjadi banyak. Sehingga kita tidak akan mungkin gagal, jawab seorang pemimpin kelompok yang mendendam sampai ke tulang sumsum. Meskipun kita berhasil, tetapi apa yang kita dapatkan? Kepuasan? Sementara itu di antara kawan-kawanku yang sedikit itu ada pula yang mati, terluka parah dan tertangkap, jawab seorang pemimpin kelompok yang lain. Siapa yang akan menangkap kawan-kawan kita itu? Kita akan memusnahkan mereka. Semua orang akan mati. Dan rasa-rasanya dada ini akan menjadi lapang, jawab pemimpin kelompok yang sangat mendendam. Tetapi orang yang merasa kelompoknya semakin kecil itu masih saja berkeberatan. Katanya, kami tidak ikut. Bagaimanapun juga kami tidak akan mengorbankan orang-orang kami untuk hal-hal yang tidak memberikan arti langsung pada kehidupan kami. Baiklah, berkata orang yang mendendam. Kami hanya minta agar kalian mengetahui bahwa kami akan membinasakan semua orang dalam padukuhan yang baru itu. Jika orang-orang kalian ikut binasa, jangan salahkan kami. Tidak. Kami tidak merasa berkeberatan. Kami hanya tidak ingin anggota kami semakin menyusut lagi, jawab seorang di antara para pemimpin dari kelompok-kelompok yang kecil. Akhirnya orang-orang yang berkumpul itu memutuskan bahwa segala sesuatunya diserahkan kepada para pemimpin kelompok masing-masing. Apakah mereka akan ikut dalam satu hentakan balas dendam atau tidak? Meskipun demikian, ternyata kelompok-kelompok yang mendendam cukup banyak. Mereka akan dapat mengumpulkan banyak orang untuk menghancurkan sebuah padukuhan yang baru tumbuh. Mereka harus merasa menyesal, geram seorang pemimpin yang mendendam itu. Dengan demikian maka mereka pun telah membuat janji di antara mereka. Hari-hari yang ditentukan untuk melakukan kegiatan itu. Dalam pada itu, para pemimpin dari orang-orang yang mendendam itu pun telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul dari padepokan yang tidak terlalu jauh dari padukuhan tersebut. Kita harus bergerak cepat, berkata salah seorang dari antara pemimpin itu. Sebelum bantuan datang, maka padukuhan itu harus sudah hancur. Bahkan seandainya bantuan itu datang dengan cepat, jumlah mereka tentu tidak akan memadai, sehingga kita akan dapat menghancurkan bantuan itu pula. Dengan demikian maka bantuan dari padepokan itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Orang-orang yang mendendam itu akan berpacu dengan waktu. Demikianlah, ketika saatnya telah tiba, maka beberapa kelompok orang telah berkumpul. Jumlah mereka ternyata menjadi besar sebagaimana saat mereka menyerang padepokan Bajraseta. Agaknya kelompok-kelompok yang besar dari para penjahat itu justru menjadi semakin besar, sehingga nampaknya ketenangan hidup pun akan menjadi semakin sempit. Kita akan bergerak di malam hari. Menjelang fajar kita akan memasuki padukuhan itu. Menghancurkan segala isinya dan membunuh semua orang. Kemudian, kita akan menghilang dengan cepat, berkata seorang di antara para pemimpin yang mendendam itu. Sementara itu, para pemimpin kelompok yang mendendam itu telah mengancam agar niat itu tidak bocor. Dengan garang para pemimpin itu mengancam, jika ada pengkhianat di antara kita, maka nasibnya akan menjadi semakin buruk. Orang itu akan mati dengan cara yang paling tidak disukainya. Karena itu, maka tidak seorang pun yang berniat untuk berkhianat. Mereka yang tidak ingin ikut serta, merasa lebih baik tidak melibatkan diri sama sekali. Apalagi untuk berkhianat. Pada hari yang sudah ditentukan, maka orang-orang yang telah berhimpun itu pun mulai bergerak mendekati padukuhan yang baru tumbuh itu. Mereka dengan sangat berhati-hati telah melintasi jalan-jalan bulak yang panjang. Mereka sejauh dapat mereka lakukan berusaha untuk menghindari padukuhan-padukuhan.
Namun demikian, ada juga beberapa orang petani yang sedang mengairi sawahnya di malam hari sempat melihat iring-iringan panjang itu. Ketiga orang itu kemudian kembali ke padukuhannya dan menceritakannya kepada anak-anak muda yang ada di gardu, maka mereka pun sependapat bahwa orang-orang itu tentu menuju ke padukuhan yang baru itu. Aku mengenal orang-orang yang tinggal di padukuhan itu, berkata salah seorang anak muda. Meskipun mereka bekas penjahat yang pernah tertangkap saat mereka menyerang padepokan Bajraseta, namun mereka telah menjadi baik. Nampaknya iring-iringan yang bergerak di malam hari itu memang menuju ke padukuhan itu, berkata seorang petani yang melihatnya saat ia sedang memanfaatkan air yang mengalir di malam hari. Aku akan pergi ke padukuhan itu, berkata seorang di antara anak-anak muda itu. Kasihan mereka jika tidak mengetahui bahwa bahaya sedang merangkap untuk menerkam mereka. Akhirnya, 9 orang anak muda telah ke padukuhan yang akan menjadi sasaran serangan dari para perampok, penyamun dan penjahat-penjahat yang lain itu. Ternyata di padukuhan-padukuhan yang dilewati, anak-anak muda itu mendapat banyak kawan. Lebih dari 20 orang yang dengan diam-diam telah pergi ke padukuhan yang baru tumbuh itu. Dengan bekal pengenalan medan yang lebih baik, serta latihan-latihan kanuragan yang mereka dapatkan dari para cantrik di padepokan Bajraseta, maka mereka telah mencapai padukuhan yang mereka maksud lewat jalan pintas tanpa diketahui oleh para penjahat yang juga merayap semakin dekat itu. Kehadiran anak-anak muda itu memang sangat mengejutkan. Para penghuni padukuhan itu yang berada di gardu menyangka bahwa anak-anak muda justru akan menyerang mereka. Namun dengan cepat seorang di antara mereka mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Tunggu. Kami datang dengan maksud baik." Orang-orang yang ada di gardu itu termangu-mangu. Mereka masih belum yakin bahwa anak-anak muda itu berniat baik. Tetapi beberapa orang di antara anak-anak muda itu telah bergerak maju. Ternyata mereka dapat mengenali anak-anak muda itu ketika mereka menjadi semakin dekat dengan obor yang dipasang di sebelah gardu itu. "Apa yang telah terjadi?" bertanya salah seorang di antara mereka yang mengenali anak-anak muda itu. Anak muda yang paling berpengaruh di antara kawan-kawannya telah maju semakin dekat. Dengan singkat diceritakannya apa yang telah dilihatnya, bahwa sebuah iring-iringan yang panjang telah mendatangi padukuhan itu. "Siapakah mereka?" bertanya orang yang ada di gardu itu. "Kami tidak tahu. Tetapi kami mencemaskannya jika mereka berniat buruk," jawab salah seorang dari anak-anak muda itu. Orang-orang yang ada di gardu itu berpikir cepat. Seorang di antara mereka berkata, "Harus segera memberikan isyarat, agar kawan-kawan kita bersiap." Tetapi kawannya mencegahnya sambil berkata, "Tidak. Jika kita bunyikan kentongan, maka orang-orang yang berniat buruk itu tahu bahwa kami di sini telah bersiap untuk melawan mereka, sehingga mereka menjadi sangat berhati-hati. Tetapi sebaiknya kita bersiap dengan diam-diam. Kita sergap mereka jika mereka memang berniat buruk. Dengan demikian maka mereka akan kehilangan beberapa saat terpenting sebelum pertempuran terjadi. Kita harus benar-benar memanfaatkan saat yang pendek itu." Ternyata yang lain pun setuju. Sementara anak muda yang memimpin kawan-kawannya itu berkata, "Kami datang untuk membantu kalian." "Terima kasih," jawab beberapa orang hampir berbareng. Demikianlah, sejenak kemudian, maka orang-orang yang berada di gardu itu telah berlari-larian untuk mengetuk pintu setiap rumah, sehingga dalam waktu yang singkat, setiap laki-laki telah bersiap. Dalam waktu yang singkat itu pula orang yang memimpin padukuhan itu telah mengatur, apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk mengatasi bahaya yang sebentar lagi akan datang. "Kita sebaiknya tidak menunggu di dalam padukuhan," berkata pemimpin dari mereka yang menghuni padukuhan itu, seorang yang pernah menjadi hantu yang sangat ditakuti di bulak-bulak panjang. Seorang penyamun yang namanya dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Namun yang ternyata ia telah mendapatkan terang di hatinya sehingga kelakuannya itu pun telah berubah, justru setelah ia tertangkap oleh para cantrik dari padepokan Bajraseta. Kawan-kawannya pun sependapat. Mereka akan menyongsong orang-orang yang menyerang padukuhan itu dan bertempur di luar padukuhan. Tetapi kita harus meninggalkan sekelompok kecil kawan-kawan kita sebagai kekuatan cadangan. Juga untuk mengatasi kesulitan jika ada di antara mereka yang sempat menerobos masuk ke dalam padukuhan, berkata pemimpin padukuhan itu. Dengan cepat, ia mengatur kawan-kawannya dan menempatkan mereka di tempat yang paling sesuai untuk menahan arus serangan.
Sedangkan 8 orang telah ditempatkan di sudut-sudut padukuhan untuk mengamati lingkaran di seputar padepokan itu di segala arah. Sementara itu malam pun bergerak terus. Ternyata orang-orang yang akan menyerang padukuhan itu tidak langsung menusuk ke dalam padukuhan. Mereka memang merencanakan untuk menyerang padukuhan itu menjelang fajar. Karena itu, maka ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka justru telah berhenti untuk beristirahat. Kita menunggu di sini sampai cahaya fajar mulai nampak, berkata pemimpin dari orang-orang yang mendendam itu. Lalu katanya, ada beberapa saat untuk beristirahat. Menjelang fajar orang-orang padukuhan itu akan terkejut. Tetapi mereka tidak akan sempat berbuat apa-apa kecuali menyesali pengkhianatan mereka. Orang-orang yang sudah berada di depan hidung padukuhan itu pun telah menebar di jalan bulak. Mereka berbaring di mana saja tanpa menghiraukan tubuh mereka akan menjadi kotor karenanya. Di atas rumputan kering. Di atas tanah berdebu atau di mana saja. Namun mereka sama sekali tidak menduga bahwa pada saat itu, orang-orang padukuhan yang mereka anggap tidak tahu menahu tentang rencana kedatangan mereka itu pun telah bersiap pula sepenuhnya. Mereka telah merangkak maju justru mendekati tempat orang-orang yang akan menyerang itu beristirahat. Para pemimpin kelompok-kelompok kecil telah tahu benar apa yang harus mereka lakukan menghadapi lawan mereka itu. Demikianlah, dini hari di padukuhan itu seakan-akan tidak terusik. Anak-anak masih tidur nyenyak. Namun ibu-ibu merekalah yang menjadi sangat gelisah. Jika suami-suami mereka dan anak-anak muda yang jumlahnya tidak terlalu banyak di padukuhan itu tidak mampu bertahan, maka mereka pun akan menjadi korban. Sementara itu, para penghuni padepokan itu pun telah menunggu di balik pohon perdu yang tumbuh di tanggul parit kecil yang menyilang jalan bulak yang menuju ke padukuhan. Mereka memperhitungkan bahwa orang-orang yang akan menyerang padukuhan mereka akan datang melalui jalan itu. Meskipun demikian, orang yang dianggap pemimpin di padepokan itu telah menempatkan beberapa orang di arah yang lain, sehingga apabila perhitungan mereka salah, maka orang-orang yang mengamati keadaan itu harus memberikan isyarat. Tetapi ketika dua orang di antara mereka merangkak maju menyusuri pepohonan di pinggir jalan, maka mereka pun sempat melihat dalam keremangan dini hari, beberapa orang yang berjalan hilir mudik. Nampaknya orang-orang yang sedang bertugas sementara kawan-kawannya sedang beristirahat. Apakah orang-orang yang dikabarkan akan menyerang padukuhan itu telah berada di situ? Desis seorang di antara para pengawas itu. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak berani mendekat. Mungkin mereka akan dapat terjebak dan tidak sempat memberi isyarat, sehingga akhirnya orang-orang itu dapat memeras keterangan dari mulut mereka, bahwa kedatangan mereka telah diketahui. Karena itu, maka kedua orang itu justru merangkak surut dan memberikan laporan kepada orang yang dianggap pemimpin dari padepokan itu, bahwa di hadapan mereka terdapat beberapa orang yang tidak mereka kenal. Berapa jumlahnya? Bertanya pemimpin padukuhan itu. Kami tidak dapat melihat dengan jelas. Kami hanya melihat beberapa orang berjalan hilir mudik. Agaknya mereka adalah orang-orang yang sedang berjaga-jaga di antara sepasukan yang sedang beristirahat, jawab pengawas itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya, mereka tentu menunggu fajar, saat yang mereka perhitungkan untuk menyerang. Tetapi pemimpin dari padukuhan itu tidak membuang satu kesempatan. Beranting diperintahkannya orang-orangnya mendekat. Setiap saat terdengar isyarat, maka kita harus menyerang. Kapanpun juga, berkata pemimpin dari padukuhan itu. Semua orang memang telah bersiap. Bagaimanapun juga mereka memang menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka adalah orang-orang yang telah berpengalaman, namun mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah juga orang-orang yang berpengalaman. Tetapi orang-orang padukuhan itu serta sekelompok anak muda yang telah membantu mereka, mempunyai beberapa kelebihan. Mereka bukan saja berpengalaman bertempur, tetapi mereka pun memiliki landasan kemampuan olah kanuragan yang mereka sadap dari padepokan Bajraseta. Sementara itu, langit pun menjadi semakin cerah. Orang-orang yang menunggu fajar itu pun mulai bersiap-siap. Dua orang pengawas dari padukuhan melihat orang-orang yang semula terbaring dimanapun juga itu mulai bangkit. Sebagian dari mereka masih sempat menggeliat. Sedang yang lain bangkit berdiri untuk mencuci muka di parit yang mengalir di pinggir jalan itu. Para pengawas menganggap bahwa waktunya telah datang. Karena itu, seorang di antara mereka pun telah merayap mundur untuk menyampaikan laporan kepada pemimpin padukuhan itu.
Bagus, berkata pemimpin padukuhan itu. Kita tidak akan menunggu mereka benar-benar bersiap. Karena itu, maka ia pun telah memberikan isyarat dengan melemparkan batu-batu kerikil kepada kawan-kawannya di sebelah menyebelahnya. Isyarat itu pun segera dilanjutkan beranting. Untuk meyakinkan bahwa kawan-kawannya telah menerima isyarat itu, maka kawan-kawannya pun telah melemparkan kerikil pula kepada pemimpin padepokan itu. Sejenak kemudian, maka orang-orang padukuhan itu mulai bergeser mendekat. Meskipun langit mulai terang, tetapi hari masih cukup gelap. Tanaman di sawah, serta batang-batang perdu di tanggul parit sedikit menghalangi pandangan orang-orang yang menunggu fajar itu. Tetapi hampir saja orang-orang padukuhan itu terlambat. Ketika mereka mendekati jalan tempat orang-orang itu beristirahat, maka telah terdengar para pemimpin kelompok-kelompok yang mendendam itu mulai meneriakkan aba-aba untuk bersiap-siap. Sebelum fajar kita bergerak. Padukuhan yang akan menjadi sasaran kita adalah padukuhan di depan hidung kita itu. Orang-orang itu pun mulai bersiap-siap. Sebagian dari mereka masih sibuk mencuci muka di parit kecil itu. Pada saat yang demikian, maka tiba-tiba saja terdengar teriakan aba-aba mengoyak sepinya pagi. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, beberapa orang telah berloncatan ke atas tanggul parit, kemudian meloncat menerkam mereka dengan senjata di tangan. Orang-orang yang tiba-tiba saja muncul dari kegelapan itu memang sangat mengejutkan. Dari jarak yang terhitung pendek, orang-orang yang bagaikan bangkit dari dalam bumi itu telah menggapai mereka dengan ujung senjata. Beberapa orang sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Tiba-tiba saja ketika mereka sadar, maka tubuhnya telah dikoyak oleh senjata lawannya. Pada hentakan pertama, beberapa orang telah menjadi korban. Mereka adalah orang-orang yang sangat malang. Tanpa dapat berbuat sesuatu, maka senjata telah menusuk tubuh mereka. Beberapa orang langsung terkapar di tanggul dan di pinggir jalan. Ada yang terbunuh, tetapi ada yang hanya terluka. Bahkan ada di antara mereka yang terluka, berpura-pura mati, sehingga ujung pedang lawannya tidak menukik sekali lagi ke jantung mereka. Tetapi sejenak kemudian, maka orang-orang yang semula berniat menyerang padukuhan itu telah terlibat sepenuhnya ke dalam pertempuran. Ternyata tusukan orang-orang padukuhan itu telah mampu melukai pasukan yang telah siap untuk menyerang padukuhan itu. Ketika orang-orang yang menyerang padukuhan itu menyadari apa yang terjadi, maka keadaan telah menjadi semakin buruk. Tetapi beberapa orang pemimpinnya menyadari keadaan telah berteriak nyaring untuk membangunkan orang-orang yang masih terkantuk-kantuk. Jangan serahkan lehermu. Marilah, kita harus bangkit, teriak seorang pemimpin. Orang-orang itu dengan licik telah menyerang kita begitu tiba-tiba. Mereka sama sekali tidak bertempur sebagaimana seorang laki-laki. Tetapi pemimpin padukuhan itu berkata pula, jangan biarkan orang-orang itu mengotori padukuhan kita. Apalagi dengan darahnya. Karena itu, kita harus bertahan dan bertempur di sini. Dengan demikian maka pertempuran itu pun dengan cepat telah menjadi semakin panas. Orang-orang yang datang itu telah membawa dendam yang membara. Sementara itu, orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak ingin hidup mereka dibayang-bayangi terus oleh kelompok-kelompok orang yang merasa pernah menjadi sumber kemampuan mereka. Ternyata bahwa sergapan yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu menjadi sangat berarti. Dalam keadaan yang tiba-tiba itu orang-orang padukuhan seakan-akan telah berhasil membuat kemampuan pasukan yang menyerang dengan mereka yang harus bertahan menjadi seimbang. Karena itulah, maka pertempuran yang terjadi kemudian pun ternyata menjadi sangat sengit. Kedua belah pihak saling mendesak dan saling bertahan. Orang-orang yang mendendam itu benar-benar seperti orang yang kerasukan iblis. Sebaliknya mereka yang bertahan menjadi seperti harimau yang terluka. Beberapa orang penyamun yang ada di dalam pasukan yang datang menyerang telah berteriak-teriak mengancam. Tetapi mereka yang bertahan ternyata sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan pemimpin padukuhan itu berteriak, aku adalah penyamun terbesar pada masanya. Dan kini aku masih tetap yang terbesar. Terbesar penyesalanku atas tingkah laku dan cara hidupnya masa lalu. Persetan dengan kau, geram salah seorang pemimpin dari pasukan yang datang menyerang itu. Sementara pertempuran berlangsung dengan sengitnya, maka para pemimpin dari kelompok-kelompok yang menyerang itu pun seakan-akan tengah mencari orang-orang yang mereka kenal dan pernah berada di dalam gerombolannya. Mereka mencari sampan dendam yang mereka anggap tepat, sesuai dengan keinginan mereka datang ke tempat itu. Yang datang menyerang telah berteriak-teriak mengancam.
Tetapi mereka yang bertahan ternyata sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan pemimpin padukuhan itu berteriak, "Aku adalah penyamun terbesar pada masanya. Dan kini aku masih tetap yang terbesar. Terbesar penyesalanku atas tingkah laku dan cara hidupnya masa lalu." Tetapi orang yang bertahan pun sulit untuk dapat disibakkan. Dalam pada itu, ternyata jumlah orang-orang yang menyerang padukuhan itu masih lebih banyak, meskipun pada singgungan pertama, beberapa orang di antara mereka langsung terkapar jatuh. Dengan demikian, maka jumlah yang lebih besar itu memang mempengaruhi imbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Namun ternyata orang-orang padukuhan itu memiliki kelebihan. Selain mereka mempunyai dasar yang sama selama mereka bertualang di dunia kejahatan, maka orang-orang padukuhan itu telah mendapat tuntunan cukup dalam pertempuran bersama-sama. Perang gelar dan bermain dengan berbagai jenis senjata. Karena itulah, maka orang-orang padukuhan itu nampaknya menjadi lebih mapan dari lawan-lawan mereka. Apalagi orang-orang padukuhan itu telah menjadi lebih banyak mengenali medan pertempuran. Ternyata baik para penyerang maupun orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak memasang gelar di dalam pertempuran itu. Gelar yang paling sederhana pun tidak. Mereka telah membiarkan orang-orang dari pihak masing-masing bertempur sesuai dengan bekal dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun seakan-akan telah terpecah menjadi beberapa putaran arena pertempuran. Namun dengan demikian maka kelebihan dari para penghuni padukuhan itu pun menjadi semakin memberikan arti bagi dalam pertempuran yang menjadi kasar itu. Sementara itu, lebih dari 20 orang anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan tetangga yang dengan sukarela telah membantu orang-orang padukuhan itu, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang tinggal di padukuhan itu sedang dalam satu masa yang sulit. Mereka sedang meniti satu masa peralihan untuk menemukan satu dunia yang lebih baik dari yang pernah mereka tempuh semula. Anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang memiliki bekal kemampuan yang juga mereka sadap dari padepokan Bajraseta. Sehingga dengan bekal kemampuan mereka, maka anak-anak muda itu telah bertempur dengan garangnya pala. Namun pertempuran itu semakin lama menjadi semakin kasar. Ketika orang-orang yang menyerang padukuhan itu tidak lagi mengekang maka mereka mulai bertempur dengan cara yang terbiasa mereka lakukan. Ternyata cara-cara itu telah memancing orang-orang padukuhan yang pernah hidup dalam dunia yang sama, untuk bertempur semakin kasar pula. Namun ternyata bahwa kelebihan mereka dalam olah kanuragan telah membuat orang-orang yang menyerang padukuhan itu mengalami banyak kesulitan. Dalam tatanan gerak yang keras dan kasar, maka bekal yang mereka peroleh dari padepokan Bajraseta menjadi semakin terasa menekan bagi orang-orang yang menyerang padukuhan itu. Unsur-unsur gerak yang lebih rumit yang mengandung berbagai kemungkinan dengan sasaran yang terpilih atas tubuh lawannya, yang dilakukan dengan keras benar-benar telah mengguncangkan pertahanan lawan-lawan mereka. Dalam kekalutan itu, maka seorang dari antara penghuni padepokan itu memberikan pertimbangan kemungkinan membunyikan isyarat bagi padepokan Bajraseta. Mereka tentu akan segera mengirimkan bantuan untuk mengusir orang-orang yang datang menyerang itu. Tetapi pemimpin padukuhan itu berkata, kita harus berusaha dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mampu berdiri sendiri. Kita tidak akan selamanya menjadi tanggungan orang lain. Karena itu, maka kita harus mencoba mengatasi kesulitan ini sendiri. Orang itu ternyata dapat mengerti. Karena itu, maka ia tidak lagi mendesak. Tetapi ia pun segera meloncat turun ke medan pertempuran sambil memutar senjatanya. Sebuah teriakan yang keras dari mulutnya terlontar meninggi seakan-akan menggapai langit. Demikianlah, pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Ternyata bahwa orang-orang padukuhan itu bukanlah kelinci yang dengan mudah dapat ditundukkan serta menyerahkan lehernya untuk dibantai sebagai pengkhianat terhadap kawan-kawan mereka yang pernah bersama-sama menjelajahi padukuhan-padukuhan untuk merampok atau bulak-bulak panjang untuk menyamun serta melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Dalam pada itu, para penjahat yang mendendam dan kemudian menyerang padukuhan itu memang terkejut melihat perlawanan para penghuni padukuhan itu. Sejak mereka disergap dengan tiba-tiba dan kemudian harus bertempur dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada, orang-orang yang menyerang itu merasa bahwa mereka telah salah hitung. Mereka mengira bahwa orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan lagi. Mereka yang telah meninggalkan kebiasaan mereka menjelajahi sasaran kejahatan mereka dan hidup menjadi petani, disangkanya tidak lagi mempunyai keberanian untuk menghadapi ujung-ujung senjata.
Namun ternyata mereka justru telah menyergap lebih dahulu dan kemudian menekan mereka dengan kekuatan yang benar-benar di luar dugaan. Apalagi orang-orang padukuhan yang merasa hidupnya selalu terancam itu, tidak selunak para cantrik di padepokan. Ujung-ujung senjata mereka benar-benar menghunjam sampai ke jantung. Tidak ada usaha untuk menghindari kematian, justru karena orang-orang padukuhan itu merasa dirinya lebih lemah. Korban pun semakin lama menjadi semakin banyak. Yang terbanyak justru dari mereka yang datang menyerang padukuhan itu. Sementara orang-orang padukuhan yang telah melakukan latihan dengan baik, serta anak-anak muda yang memiliki dasar ilmu kanuragan itu, masih sempat berpikir dan berusaha untuk melindungi diri mereka berbareng dengan usaha mereka untuk menundukkan lawannya. Yang terjadi adalah satu kenyataan. Orang-orang yang menyerang padukuhan itu untuk melepaskan dendamnya, ternyata sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu. Mereka terpaksa menyerahkan korban dari antara para penjahat yang dianggap memiliki keberanian yang tinggi. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka kenyataan itu benar-benar telah dibentangkan di hadapan mereka yang sedang bertempur itu. Darah telah membasahi jalan bulak dan tanah persawahan, mengalir di pematang dan menitik di daun padi. Orang-orang yang mendendam itu mengumpat tidak ada habis-habisnya. Mereka ternyata tidak berhasil membantai orang-orang yang mereka anggap pengkhianat itu. Bahkan justru kawan-kawan merekalah yang sudah terbantai di arena. Tanpa para cantrik, maka orang-orang padukuhan itu ternyata masih juga dijangkiti oleh kebiasaan mereka jika keringat apalagi darah telah mengalir. Senjata mereka tentu menggapai sampai ke pusat lawannya. Dengan demikian maka kedua belah pihak telah menjadi semakin garang. Korban pun berjatuhan. Namun karena orang-orang padukuhan itu mempunyai bekal yang lebih lengkap, maka mereka memiliki kesempatan lebih baik untuk tetap hidup daripada orang-orang yang datang menyerang. Karena itu, maka semakin lama semakin nampak bahwa pasukan yang menyerang padukuhan itu pun susut lebih cepat. Dengan demikian, maka orang-orang yang menyerang padukuhan itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Betapapun mereka berusaha menghentakkan kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam pasukan mereka, tetapi mereka benar-benar tidak mampu mengimbangi orang-orang padukuhan yang ingin mereka hancurkan karena dendam yang selalu menyengat perasaan mereka. Apalagi jika mereka mendengar bahwa usaha untuk membangun sebuah padukuhan telah berhasil. Perasaan dendam, benci dan iri telah membakar jantung mereka. Namun mereka membentur kenyataan bahwa mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan semakin lama korban di antara mereka akan menjadi semakin banyak jatuh. Karena itu, maka pemimpin yang mendapat kepercayaan untuk memimpin pasukan itu dalam keseluruhan tidak mempunyai pilihan lain. Dengan hati yang sangat sakit, maka ia pun telah memberikan isyarat agar seluruh pasukan itu menarik diri. Perintah itu memang menimbulkan tanggapan yang berbeda. Ada di antara mereka yang tidak mau melihat kenyataan. Mereka menganggap bahwa pada akhirnya mereka akan dapat menghancurkan pasukan yang disusun oleh orang-orang padukuhan itu. Tetapi sebagian besar dari mereka menyadari, perintah itu adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat mereka tempuh jika mereka tidak ingin membunuh diri. Karena itulah maka ketika isyarat itu diperdengarkan sekali lagi, maka orang-orang yang menyerang padukuhan itu menjadi yakin bahwa mereka memang harus menarik diri. Sejenak kemudian, maka medan pertempuran itu bagaikan bergetar. Orang-orang yang menyerang padukuhan itu sedang menghentakkan kekuatan mereka. Dengan demikian, maka mereka akan mendapat ancang-ancang untuk melarikan diri. Ternyata bahwa demikian kesempatan terbuka, orang-orang yang menyerang padukuhan itu pun segera ditarik mundur. Mereka pun segera menghambur meninggalkan medan. Mereka dengan sengaja telah berlari bercerai-berai, sehingga dengan demikian maka orang-orang padepokan itu memang menjadi bingung. Kemana mereka harus mengejar? Beberapa puluh langkah orang-orang padukuhan itu berusaha mengejar. Tetapi akhirnya pengejaran itu mereka hentikan setelah orang-orang yang menyerang padukuhan itu bertebaran ke segala penjuru, menjelajahi kotak-kotak sawah, meniti pematang dan menginjak-injak tanaman. Beberapa saat kemudian, orang-orang padukuhan itu serta anak-anak muda yang membantu mereka telah berkumpul. Beberapa orang korban memang telah jatuh. Bahkan ada pula di antara anak-anak muda yang telah membantu padukuhan itu, bahkan telah memberikan isyarat bahwa padukuhan itu akan mendapat serangan. Berkali-kali pemimpin padukuhan itu mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuan mereka, serta tanpa isyarat sebelumnya bahwa padukuhan itu akan diserang, maka padukuhan itu tentu sudah hancur.
Mereka tentu sudah dibantai oleh orang-orang yang mendendam dan menganggap mereka berkhianat. Meskipun sebelum pertempuran itu terjadi tidak ada peringatan dan tidak ada pembicaraan sama sekali, tetapi orang-orang padukuhan itu tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang datang itu. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang padukuhan itu pun telah berusaha untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang menjadi korban. Hampir pasti bahwa yang terluka telah tidak bernafas lagi. Orang-orang yang menyerang padukuhan itu memang tidak pernah merasa ragu-ragu untuk membunuh. Namun ketika hal itu disadari oleh orang-orang padukuhan itu, maka mereka pun telah melakukan hal yang sama sebagaimana dahulu selalu mereka lakukan. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan dan membiarkan korban-korban mereka untuk tetap hidup betapa mereka menangis dan meminta. Hanya karena keajaiban sajalah bahwa orang dapat tetap hidup setelah bertemu dengan mereka. Apakah itu di bulak-bulak panjang, di jalan-jalan atau di rumah mereka yang dirampok. Ada beberapa orang yang masih hidup berkata salah seorang penghuni padukuhan itu. Kenapa kau masih harus bertanya jawab seorang yang bertubuh gemuk, kawan-kawan kita telah mereka bantai dengan keji. Kenapa orang-orang yang terluka itu tidak diakhiri saja sama sekali? Tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar jawaban bukan dari kawan-kawan mereka yang ada di sekitarnya. Katanya, kenapa kalian masih tetap hidup meskipun ada di antara kalian yang terluka saat kalian ditangkap di padepokan? Orang-orang itu berpaling. Ternyata mereka melihat Mahisa Pukat berdiri tegak sambil memandangi wajah-wajah yang tegang itu. Orang-orang itu menjadi gelisah. Tetapi mereka hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Ternyata Mahisa Pukat melangkah terus. Ia hanya berhenti sejenak memandangi orang-orang yang terbaring diam. Ada di antara mereka yang memang masih hidup. Tetapi lukanya sudah menjadi sangat parah. Sementara itu di tempat lain Mahisa Murti hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Hampir semua orang yang terbaring sudah tidak bernyawa lagi. Baik orang-orang yang menyerang padukuhan itu, maupun orang-orang dari padukuhan itu sendiri, ternyata tidak lagi mampu mengekang diri. Pertempuran yang mengerikan, desis Mahisa Murti. Sejenak kemudian baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah menemui pimpinan padukuhan itu. Kedua orang pemimpin dari padepokan yang sedang mekar, Bajraseta, merasa berkeberatan dengan cara mereka bertempur. Kami tidak mempunyai pilihan lain, jawab pemimpin padukuhan itu. Bahwa kalian harus mempertahankan padukuhan kalian itu, tentu. Tetapi cara kalian bertempur itulah yang kurang aku setujui, berkata Mahisa Murti. Kenapa kau terpancing oleh lawanmu untuk bertempur dengan kasar? Apakah kau merasa perlu untuk membunuh orang sebanyak-banyaknya dalam pertempuran itu? Seharusnya kalian minta bantuan para cantrik. Kalian akan dapat mengusir lawan dari padukuhan ini tanpa harus bertempur dengan saling membantai. Pemimpin kelompok itu tidak menjawab. Meskipun ia mengangguk-angguk, tetapi ia merasa sulit untuk membayangkan bagaimana pertempuran cara itu terjadi. Namun akhirnya ia pun mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak bertanya lebih lanjut. Mereka hanya mengelilingi arena pertempuran itu. Kemudian meninggalkan orang-orang padukuhan itu sibuk dengan orang-orang yang terbunuh dan satu dua yang terluka parah. Namun pada malam harinya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang ke padukuhan yang baru saja mendapat serangan itu. Dengan panjang lebar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjelaskan bahwa perang bukanlah sekedar membunuh dan hilangnya rasa peri kemanusiaan. Meskipun hal seperti itu sulit untuk dihindari. Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu sejenak. Kata pemimpin dari orang-orang yang mendendam itu. Tetapi mereka memang harus mengakui bahwa mereka masih belum dapat mengekang diri mereka sehingga dalam pertempuran yang baru saja terjadi, mereka masih juga diwarnai dengan sifat-sifat mereka sebelumnya. Sudahlah, berkata Mahisa Murti kemudian. Apa yang terjadi adalah satu peringatan bagi kalian. Adalah kebetulan bahwa lawan kalian adalah orang-orang yang kasar dan bahkan buas, sehingga kalian telah terpancing untuk melakukannya. Tetapi untuk selanjutnya kalian harus menempatkan diri kalian sebagaimana sikap seseorang yang berakal budi. Pemimpin padukuhan itu memang sempat minta maaf kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan nada rendah ia berkata, kami ternyata masih juga dibayangi oleh sifat-sifat kami dari hidup kami yang terdahulu. Ingatlah, berkata Mahisa Murti kemudian. Kalian yang dahulu, maksudku hidup kalian yang lama, telah mati.
telah dikuburkan. Kalian harus berada dalam satu dunia yang baru, karena kalian adalah orang baru yang dilahirkan kembali dengan sifat-sifat yang harus baru sama sekali. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyempatkan diri secara khusus berterima kasih kepada anak-anak muda yang telah membantu padukuhan itu mempertahankan dirinya. Bahkan mereka telah dengan sukarela melibatkan diri sejak pertempuran belum dimulai. Di hari berikutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diikuti oleh pemimpin padukuhan itu serta beberapa orang yang lain telah memerlukan mendatangi orang tua dari 3 orang korban yang terbunuh di medan pertempuran itu. Sambil menyerahkan tubuh dari korban yang telah gugur itu, mereka mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga besarnya. Mereka telah gugur untuk satu perjuangan yang luhur, berkata Mahisa Murti. Ada satu pesan tersendiri dari perjuangan mereka, karena sebenarnya lah mereka telah berusaha menyelamatkan sebuah padukuhan dari kehancuran mutlak. Tanpa bantuan mereka maka padukuhan itu tentu sudah menjadi debu. Orang tua ketiga orang korban itu, terutama ibu-ibu mereka memang menangis. Tetapi mereka dapat mengerti arti dari pengorbanan anak-anak muda itu. Mereka dapat membayangkan tanpa pengorbanan mereka, maka yang terjadi adalah pembantaian yang mengerikan. Padukuhan itu tentu masih tertidur lelap ketika bahaya itu menerkam menjelang fajar. Tetapi karena jasa anak-anak mereka serta beberapa orang kawannya maka hal itu akhirnya dapat dihindari. Mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain memang sangat mahal harganya. Hanya kasih yang tulus terhadap sesama maka seseorang bersedia mengorbankan jiwanya bagi keselamatan orang lain, tanpa pamrih selain keselamatan itu sendiri. Karena itu, maka ketiga orang anak muda itu memang pantas untuk mendapat penghormatan yang tinggi. Mereka memang tidak mendapatkan penghormatan dari sepasukan prajurit yang datang dari Singasari atau Sangling atau Lemahwara. Tidak pula dari Kediri. Yang menghormatinya hanyalah tetangga-tetangganya saja yang mengetahui apa yang telah terjadi. Namun penghormatan itu tidak kalah nilainya dengan penghormatan yang manapun juga, karena diberikan oleh orang-orang itu dengan hati yang bersih, yang menjadi saksi atas pengorbanan yang telah diberikan oleh anak-anak muda yang telah gugur itu. Dengan demikian maka di padukuhan-padukuhan yang lain pun telah timbul pula suasana berkabung sebagaimana padukuhan yang menjadi sasaran utama dari penyerangan yang didorong oleh perasaan dendam. Yang sebenarnya dilandasi pula oleh perasaan dengki, bahwa orang-orang yang semula hidup bersama mereka dalam kegelapan, telah mampu mengangkat dirinya dan hidup dalam satu suasana yang jauh lebih baik. Namun peristiwa itu telah menjadi cambuk bagi orang-orang yang tinggal di padukuhan baru itu. Mereka harus lebih bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk seperti itu di saat yang lain. Dengan demikian, maka para penghuni padukuhan itu menjadi semakin meningkatkan kesiagaan mereka. Anak-anak mudanya menjadi lebih giat melakukan latihan-latihan yang diberikan oleh para cantrik yang terpilih. Beberapa orang remaja yang mendekati usia dewasanya telah pula ditempa untuk menjadi anak muda yang perkasa. Bahkan anak-anak pun telah mulai dengan pengenalan pada unsur-unsur dasar olah kanuragan. Jika mereka kelak tumbuh menjadi remaja dan apalagi dewasa, maka mereka akan dapat menjadi benteng yang kokoh dari padukuhan mereka. Tetapi yang terpenting adalah meningkatkan ketahanan padukuhan itu dalam waktu yang singkat. Setiap saat orang-orang yang mendendam dan mendengki itu datang lagi, maka mereka tidak akan mengecewakan. Namun setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkata, perang berbeda dengan pembantaian. Meskipun tujuan akhir dari perang memang kemenangan, tetapi nilai kemenangan itu jangan dikotori oleh tindakan-tindakan yang dapat menyinggung kesadaran kemanusiaan yang paling dalam. Sementara itu, ternyata kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghancurkan padukuhan yang baru itu, telah saling menuduh bahwa kelompok yang lain tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun hal itu tidak dilontarkan dengan terbuka, namun masing-masing kelompok merasa bahwa telah timbul perasaan saling mencurigai yang tajam di antara mereka. Nampaknya persoalan yang timbul di antara mereka itu merupakan pertanda baik bagi padukuhan yang semakin berkembang itu. Sebab dengan demikian, maka kemungkinan mereka untuk datang dalam kelompok yang besar menjadi semakin kecil. Sementara padepokan Bajra Seta berkembang semakin pesat, maka telah terjadi satu peristiwa yang mengejutkan bagi padepokan itu. Ternyata telah datang utusan dari Istana Singasari, Sri Maharaja telah memanggil Mahendra untuk menghadap. Seorang perwira prajurit Singasari yang datang bersama sekelompok pengawalnya telah menyampaikan perintah itu dengan membawa pertanda kuasa Sri Maharaja.
Sebuah tunggul yang berwarna keemasan berbentuk kelopak bunga, dengan kelebet segitiga dengan lukisan sepasang naga ular yang saling membelit. "Kenapa aku harus menghadap?" bertanya Mahendra. "Aku sudah semakin tua. Apa yang dapat aku lakukan dalam keadaan pikun seperti ini?" "Kami hanyalah utusan yang memanggul perintah Sri Maharaja," jawab perwira yang memimpin sekelompok utusan itu. Mahendra mengangguk-angguk. Ia tidak dapat menolak perintah itu. Dengan rendah hati Mahendra berkata, "Baiklah. Aku akan menghadap Sri Maharaja di Singasari. Tetapi mohon disampaikan sebelumnya, bahwa Mahendra sudah menjadi pikun." "Kita pergi bersama-sama Ki Mahendra," minta perwira itu. Tetapi Mahendra menggeleng. Katanya, "Aku akan menyusul kemudian. Silahkan Angger mendahului. Aku masih akan ikut membenahi padepokan ini meskipun kedua orang anakku masih akan tinggal di sini dan memimpin padepokan ini." "Ki Mahendra memerlukan waktu berapa hari?" "Kami bersedia untuk menunggu sampai Ki Mahendra selesai membenahi padepokan ini," berkata perwira yang memimpin utusan yang menjemput Mahendra itu. "Kenapa aku harus pergi bersama kalian?" bertanya Mahendra. "Perintah Sri Maharaja." "Aku kembali bersama Ki Mahendra," jawab perwira itu, "jadi sampai kapanpun sebelum Ki Mahendra dapat berangkat ke Singasari, kami masih akan menunggu. Jika kami kembali lebih dahulu, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kami dihukum karena tidak menjalankan perintah, atau Ki Mahendra yang dianggap menolak perintah." Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat mengingkari perintah itu. Ia harus pergi ke Singasari bersama para prajurit. Mungkin tidak ada yang penting. Mungkin Sri Maharaja sekedar merasa kehilangan Mahisa Agni dan Witantra. Kemudian memanggilnya untuk sekedar berbincang karena Sri Maharaja tahu bahwa ia adalah saudara muda seperguruan Witantra dan seorang yang dekat dengan Mahisa Agni. "Tetapi aku tidak lebih dari seorang pedagang wesi aji dan batu akik, sekali-sekali permata yang memang mahal harganya," berkata Mahendra di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, "Baiklah Kisanak. Jika itu perintah Sri Maharaja, maka aku tidak akan menentangnya. Aku merasa bahwa aku mempunyai kewajiban untuk mematuhinya." "Terima kasih Ki Mahendra," jawab perwira itu. "Tetapi dengan demikian maka kami mohon mendapat tempat untuk tinggal selama beberapa hari menunggu Ki Mahendra." "Tentu Kisanak," jawab Mahendra. "Tetapi mohon diketahui bahwa tempatnya terlalu sederhana. Kami, para prajurit, dapat tinggal dimanapun. Bahkan seandainya kami harus berada di longkangan-longkangan sekalipun," jawab perwira yang membawa pertanda kekuasaan dari Sri Maharaja di Singasari itu. Kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Mahendra telah minta untuk menyediakan barak khusus bagi penginapan para prajurit dari Singasari itu. Dalam pertemuan yang sangat khusus, Mahendra telah minta diri kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. "Aku harus memenuhi perintah Sri Maharaja. Aku tidak tahu berapa hari aku harus berada di Singasari. Mungkin 1-2 hari. Tetapi mungkin agak lama. Aku pun tidak tahu untuk apa aku harus pergi ke Singasari. Mungkin untuk sesuatu yang penting. Tetapi mungkin sekedar mengisi kekosongan sepeninggal Kakang Mahisa Agni dan Kakang Witantra," berkata Mahendra kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sementara Mahendra telah memberikan pesan kepada mereka tentang padepokan Bajraseta yang telah mereka dirikan. "Jangan sia-siakan padepokan yang telah berkembang dengan baik ini," berkata Mahendra. "Selain daripada itu, maka kalian berdua jangan tenggelam dalam kesibukan yang berlarut-larut, sehingga kalian tidak sempat meningkatkan ilmu kalian sendiri. Kau sudah tidak lagi mempunyai seorang yang secara khusus menuntun kalian untuk meningkatkan ilmu kalian. Karena itu, kalian harus mampu menguasai diri sendiri serta dengan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan dan mengembangkan ilmu kalian. Beruntunglah kalian karena kalian telah mendapat tuntunan dari beberapa orang yang berilmu sangat tinggi, serta kalian telah mendapatkan pusaka yang jarang ada duanya. Bekal itu harus kalian kembangkan sebaik-baiknya sehingga kalian tidak akan hanya sekedar berpijak pada apa yang kau miliki sekarang. Mungkin kakangmu Mahisa Bungalan tidak mempunyai kesempatan untuk itu. Ia terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya, sehingga karena itu, ia tidak dapat setiap kali berada di sanggarnya." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk serta mengiyakannya. Namun Mahendra juga berpesan tentang anak-anak yang telah terlanjur dibawa ke padepokan itu.
Kau tidak boleh menelantarkan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Keduanya telah kau bawa kemari. Karena itu, maka kau mempunyai kewajiban untuk membesarkan mereka. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga ilmunya. Bukankah pada suatu saat kau memerlukan orang-orang baru yang pantas untuk ikut memimpin padepokan ini? Aku tahu bahwa keduanya tidak akan dapat menjadi wadah segala macam isi yang ada di dalam dirimu, karena kau tentu masih berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Mungkin anak-anak kalian atau anak Mahisa Bungalan yang pantas mewarisi semua kemampuan dan ilmu kalian. Tetapi dengan tuntunan yang baik, lahir dan batin, kedua anak itu akan dapat ikut serta menciptakan satu suasana yang memungkinkan orang-orang yang masih bakal lahir untuk menggantikan puncak dari kepemimpinan padepokan ini. Namun tidak mustahil bahwa kau memerlukan sosok perantara. Nah, Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan dapat melakukannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja mengangguk-angguk. Ia menyadari sepenuhnya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu, sehingga dengan demikian, maka mereka pun telah berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan dengan sebaik-baiknya tugas itu. Merekalah yang telah membawa anak-anak itu ke padepokan itu dengan niat agar pada suatu saat mereka tidak akan kehilangan jalur peningkatan dan pengembangan atas padepokan Bajraseta itu. Tetapi aku masih belum akan berangkat besok, berkata Mahendra. Aku akan berangkat 2 hari lagi. Aku ingin pergi dengan hati yang tenang, karena sebenarnya lah aku ragu-ragu apakah aku akan dapat kembali lagi ke padepokan ini atau tidak. Wajah Mahisa Pukat menjadi tegang. Dengan nada tinggi Mahisa Murti bertanya, kenapa ayah ragu-ragu untuk dapat kembali? Apakah ada sesuatu yang dapat menahan ayah pulang ke padepokan ini? Tidak karena kekuatan lain yang dapat menahanku. Tetapi bukankah aku sudah tua? Mahendra justru bertanya. Tetapi, pada saatnya ayah akan pulang. Jika ayah bersedia kembali ke padepokan ini kami mengucapkan terima kasih. Atau barangkali ayah berniat pulang ke rumah. Tetapi kemanapun ayah akan pergi, maka ayah akan dapat melakukannya, berkata Mahisa Pukat. Aku mengerti, jawab Mahendra. Mudah-mudahan aku akan dapat melihat padepokan ini lagi. Di hari berikutnya Mahendra memang mulai berkemas. Dipanggilnya Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Dengan singkat Mahendra memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan pergi ke Singasari. Kenapa Ki Mahendra harus pergi? Bertanya Mahisa Amping. Aku tidak tahu Sri Maharaja telah memanggilku, jawab Mahendra. Bukankah Ki Mahendra tidak berbuat kesalahan? Bertanya Mahisa Semu. Tidak, jawab Mahendra. Jika aku dipanggil ke Singasari itu bukan berarti satu hukuman. Saudara tua seperguruanku dahulu juga mengabdi di istana. Tetapi ia telah tidak ada bersama seorang sahabatnya. Mungkin aku dipanggil untuk mengisi kekosongan di istana. Mungkin diperlukan orang-orang tua untuk dapat diajak berbincang-bincang. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, bukankah Ki Mahendra dapat saja setiap saat meninggalkan istana? Kemudian kembali lagi. Ya, jawab Mahendra. Tetapi tenagaku yang telah menjadi rapuh tidak akan mungkin melakukannya. Aku sekarang cepat menjadi letih. Mahisa Semu tidak bertanya lebih banyak lagi, sementara Mahisa Amping merasa sangat kehilangan dengan kepergian Mahendra. Justru karena Mahisa Amping sadar sepenuhnya bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan menjadi terlalu sibuk. Dengan demikian maka perkembangan ilmunya pun akan menjadi tersendat kembali. Tetapi Mahisa Amping memang tidak dapat menyalahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Semakin bertambah umurnya, anak itu semakin menyadari bahwa ia bukan orang yang terpenting di padepokan itu. Ia hanya merupakan bagian kecil dari seluruh isi padepokan yang semakin besar itu. Mahendra memang selalu memberitahukan kepada Mahisa Amping dan Mahisa Semu bahwa mereka adalah bagian dari keseluruhan sehingga mereka harus mampu luluh di dalamnya, keduanya tidak boleh menyalah-artikan, seolah-olah bumi beredar di sekitar diri mereka. Sehingga segala sesuatunya mereka pandang dari sudut pandangan mereka saja dan merasa seakan-akan mereka adalah segala-galanya, sehingga apa yang ada di sekitarnya harus tunduk kepada mereka. Demikianlah pada hari-hari terakhir Mahendra berada di dalam barak itu, ia masih sempat memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berarti bagi keduanya. Dengan demikian maka bagi keduanya, seakan-akan pintu telah terbuka. Mereka akan dengan mudah dapat mengembangkan dan meningkatkan apa yang telah mereka miliki.
Selain kedua orang anak muda itu, Mahendra juga memberikan banyak pesan kepada para cantrik dan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri. Terakhir Mahendra telah mengumpulkan semua orang di padepokan itu. Bahkan orang-orang yang selalu berhubungan dengan padepokan itu. Anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan sebelum dan isi padukuhan baru yang telah dihuni oleh orang-orang yang kembali dari jalan yang sesat. Ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh Mahendra itu mempunyai pengaruh yang luas. Bukan sekedar pernyataan perpisahan. Tetapi pernyataan perwira yang memimpin sekelompok prajurit yang datang menjemput Mahendra ke padepokan itu, merupakan satu pengakuan dari Sri Maharaja di Singasari terhadap padepokan itu. Sehingga dengan demikian maka kedudukan padepokan itu menjadi sangat kuat dan orang-orang di sekitarnya menjadi semakin menghormatinya. Mahendra memang berharap bahwa dengan caranya, pengakuan itu menjadi semakin tersebar. Orang-orang yang berniat buruk terhadap padepokan itu pun akan membuat perhitungan kembali, karena memusuhi padepokan Bajraseta, sama artinya dengan memusuhi Singasari yang besar. Demikianlah akhirnya, Mahendra telah minta diri kepada seisi padepokan itu. Ia masih memperingatkan kemungkinan-kemungkinan buruk dapat terjadi. Namun kepada prajurit ia minta untuk membawa seorang di antara para tawanan yang masih saja berhati batu. Namun orang yang masih saja mengumpat-umpat itu akhirnya menyesal bahwa ia harus ikut ke Singasari. Bukan sekedar dibawa ke Sangling. Kau akan mendapat tempat yang baik di Singasari, berkata seorang prajurit kepadanya. Semula tawanan itu masih bersikap kasar. Kepada prajurit itu ia mengumpat-umpat. Namun ternyata prajurit itu tidak bersikap seperti para cantrik yang membiarkannya. Demikian ia mengumpatinya, maka tangan prajurit Singasari itu telah menyambar pipinya. Demikian kerasnya sehingga tawanan itu mengaduh kesakitan. Prajurit itu memang tidak melakukannya dengan semata-mata. Bahkan berdesis ia berkata, jika kau lakukan sekali lagi, aku cekik kau. Tidak sampai mati. Tetapi setengah mati saja, karena aku tidak wenang membunuhmu. Tawanan itu menyeringai kesakitan. Ketika prajurit yang lain lewat ia pun berteriak, tolong. Prajurit itu mendekat. Sambil memandangi kawannya ia bertanya, kenapa? Prajurit itu memukul pipiku. Sakit sekali, jawab tawanan itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian bertanya, lalu apa yang kau ingini? Perlakuan yang baik, jawab tawanan itu. Di luar dugaan. Prajurit itu menangkap tengkuknya dan membenturkan dahinya ke lantai. Katanya, apalagi? Tawanan itu terdiam. Dipandanginya kedua orang prajurit itu dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Namun ia masih saja berdiam diri. Prajurit yang kedua itu kemudian berkata, nah, aku sudah tahu apa yang kau lakukan di sini. Manja dan terlalu diperlakukan dengan lunak saat-saat kau menarik perhatian para cantrik. Tetapi kau tidak dapat menjadi manja kepada para prajurit. Apalagi mengingat bahwa kau telah diperlakukan terlalu baik, namun masih juga belum sembuh sementara orang lain telah hidup dalam sebuah padepokan yang tenang. Tawanan itu menggeram. Tetapi ia tidak dapat mengulangi tingkah lakunya. Ketika kedua orang prajurit itu pergi, dan ia sekali lagi mencoba bermanja-manja dengan prajurit yang lain, maka giginya justru berdarah. Prajurit itu dengan tinjunya telah memukul mulutnya. Demikian para prajurit meninggalkannya, maka tawanan itu tiba-tiba telah menangis. Ia benar-benar telah menyesal. Ia mengira bahwa dengan sikapnya itu, ia akan dapat menakut-nakuti para cantrik sehingga ia mendapat perlakuan baik. Namun ternyata akhirnya ia jatuh ke tangan prajurit Singasari yang keras seperti batu. Ketika Mahendra kemudian telah siap untuk berangkat, maka orang itu pun telah dipersiapkan pula. Baginya juga disediakan seekor kuda. Namun tangannya akan diikat meskipun masih memungkinkan memegang kendali. Pinggangnya juga akan diikat dan dengan tali yang panjang, pinggangnya itu akan dihubungkan dengan seekor kuda yang lain, yang ditunggangi oleh seorang prajurit. Kepada prajurit yang mengikat lengannya orang itu berkata, kenapa harus diikat? Aku tidak akan lari. Dengan diikat aku sulit untuk memegang kendali. Prajurit yang mengikatnya berdesis perlahan, jangan ribut. Nanti lehermu aku ikat. Aku minta lepaskan tali pengikatnya, minta orang itu dengan sengaja agar Mahendra mendengarnya. Mahendra memang mendengarnya. Ia pun berpaling dan bertanya kepada tawanan itu, apakah kau ingin tanganmu tidak diikat?
Iya, jawab tawanan itu. Prajurit yang mengikatnya memang menjadi berdebar-debar. Tanpa diikat tangannya, maka orang itu akan dapat melarikan diri. Keduanya akan dapat dihentakkan dan berlari keluar dari iring-iringan. Namun jawab Mahendra, nanti setelah kita sampai di Singasari, maka ikatan tanganmu itu akan dilepaskan. Aku berkeberatan, geram orang itu. Kau keberatan tanganmu diikat? Bertanya Mahendra pula. Tawanan itu ragu-ragu. Dipandanginya sorot mata Mahendra. Namun Mahendra itu berkata, kau sudah terlalu lama memuakkan kami, orang-orang padepokan. Sekarang, kau akan dibawa ke Singasari untuk mendapatkan angin baru. Mungkin kau lebih senang diperlakukan seperti itu, karena kebaikan para cantrik kau sia-siakan. Kau agaknya mendapat kepuasan yang tinggi dengan berlaku kasar dan tidak wajar. Tawanan itu menggeretakkan giginya. Katanya, aku minta, lepaskan ikatan tanganku. Mahendra tiba-tiba saja meninggalkannya, sementara prajurit yang mengikat tangannya itu berkata, aku akan mengikat lehermu. Jika kau meronta, dan jatuh dari punggung kudamu, maka kau akan langsung terseret oleh kuda yang lain dengan tali yang terikat pada pinggang dan lehermu. Jangan, jangan, orang itu hampir berteriak. Prajurit itu berkata perlahan-lahan sekali di telinganya, apakah kau masih mempunyai hak berkata jangan? Tawanan itu pun benar-benar menyadari bahwa ia akan memasuki satu dunia yang penuh kegelapan. Di Singasari, maka ia akan segera menjadi ikan kering yang dijemur di teriknya panas matahari. Tetapi ia tidak dapat menarik semua yang pernah dilakukannya sehingga ia tidak jadi dibawa ke Singasari. Semua yang telah terjadi tidak dapat diingkarinya. Demikianlah. Maka pada saat yang telah ditentukan, Mahendra diiringi oleh para prajurit dari Singasari telah meninggalkan padepokan itu. Rasa-rasanya jantung Mahendra juga berdebaran. Namun Mahendra tidak menunjuk perasaannya itu di wajahnya. Ia meninggalkan regol padepokan sambil tersenyum dan dengan wajah tengadah, betapapun sebenarnya terasa berat berpisah dengan anak-anaknya pada hari-hari terakhir dari hidupnya. Tetapi ia memang tidak dapat menolak perintah Sri Maharaja meskipun seandainya di Singasari ia sama sekali tidak berarti apa-apa. Sejenak kemudian, maka iring-iringan prajurit itu pun telah menjadi semakin jauh. Mahendra yang sudah menjadi semakin tua masih nampak tegar di atas punggung kuda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengantar ayahnya sampai keluar regol padepokan. Demikian pula Mahisa Amping dan Mahisa Semu serta beberapa orang yang lain. Baru setelah iring-iringan itu menjadi jauh, mereka telah kembali memasuki regol padepokan. Pintu pun kemudian telah ditutup pula. Beberapa saat kemudian, padepokan menjadi sepi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih memikirkan kepergian ayahnya yang sudah tua. Mereka tidak curiga bahwa prajurit yang menjemput ayahnya itu bukan sebenarnya prajurit Singasari. Keduanya yakin benar bahwa prajurit-prajurit dengan segala macam pertanda serta tunggul beserta kelebetnya telah meyakinkannya. Namun yang mereka pikirkan adalah, untuk apa ayahnya diperintahkan masuk ke istana? Apakah sekedar untuk mengisi kekosongan sepeninggal paman Mahisa Agni dan Witantra, desis Mahisa Murti? Mudah-mudahan ayah mempunyai arti di Singasari, gumam Mahisa Pukat pula. Namun akhirnya keduanya menyadari bahwa mereka tidak sebaiknya memikirkan kepergian ayah mereka. Tetapi mereka harus segera kembali kepada kenyataan yang mereka hadapi di padepokan itu. Tugas dan tanggung jawab mereka menjadi semakin berat, justru setelah Mahendra meninggalkan padepokan itu. Selain beberapa persoalan yang ditangani Mahendra akan menjadi tugas mereka pula, maka mereka tidak lagi mempunyai seorang yang selalu diminta pendapatnya. Terutama apabila mereka menghadapi persoalan-persoalan yang meragukan. Namun sepeninggal Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus dapat mengambil keputusan sendiri. Di hari pertama sepeninggal Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai mengambil alih tugasnya dalam hubungannya dengan peningkatan ilmu Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Seperti yang telah diduga sebelumnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat melakukannya setekun Mahendra sendiri karena kedua orang anak muda itu mempunyai tugas yang cukup banyak. Namun memenuhi pesan Mahendra, maka meskipun hanya sebentar tetapi keduanya selalu mendapat waktu khusus dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi seperti dipesan oleh Mahendra, kedua orang anak itu tidak semata-mata menggantungkan diri mereka kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat.
Tetapi dengan petunjuk-petunjuk terakhir yang diberikan oleh Mahendra, maka kedua orang anak muda itu mampu meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Mahisa Amping yang kecil itu pun mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, kepergian Mahendra dijemput oleh sekelompok prajurit Singasari memang memberikan kesan yang baik bagi Padepokan Bajraseta. Seperti yang diharapkan, maka orang-orang yang mengenal Padepokan itu menganggap bahwa hal itu merupakan pengakuan dari Singasari atas kelebihan Padepokan dan perguruan Bajraseta. Namun kepergian Mahendra telah mempunyai akibat yang lain pula. Beberapa orang menganggap kepergian Mahendra telah memperlemah kedudukan Padepokan dan perguruan Bajraseta. Tanpa Mahendra, perguruan itu akan menjadi kerdil karena tidak ada orang yang memiliki kelebihan yang akan dapat membuat para murid di Padepokan itu menjadi orang-orang yang berarti. Kedua anak Mahendra itu tentu tidak akan sama seperti ayahnya, berkata seseorang yang mulai menilai Padepokan dan perguruan Bajraseta. Tetapi kedua anak muda itu juga berilmu tinggi, jawab yang lain. Tetapi seberapa tinggi? Itulah yang penting. Semua orang tahu siapa Mahendra. Pedagang Wesi Aji yang dikenal oleh banyak orang dari banyak negeri yang selalu dikunjunginya. Ia sama sekali tidak takut menghadapi perampok dan penyamun di perjalanan, karena ilmunya adalah ilmu yang benar-benar tuntas, berkata orang yang pertama. Namun kawannya menggeleng. Katanya, aku tidak berani menilai kemampuan kedua anak muda itu. Nampaknya kita tidak mempunyai bahan dan perbandingan. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Memang tidak ada bahan dan perbandingan yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun seorang di antara orang-orang itu berkata, kecuali salah seorang atau keduanya ditantang untuk berkelahi. Yang lain tertawa. Seorang di antara mereka berkata, kita bukan orang yang mempertaruhkan hidup kita sekedar untuk menjajagi kemampuan orang lain. Aku hanya sekedar memperbincangkan kemampuan kedua anak Mahendra. Tetapi sudah tentu sama sekali tidak bermaksud menjajagi. Ketika pembicaraan seperti itu terjadi di sebuah kedai yang sebenarnya sudah agak jauh dari Padepokan Bajraseta, seorang yang bertubuh tinggi kekar berkata, aku ingin menjajagi kemampuan orang-orang Bajraseta. Yang lain memang terdiam. Mereka tahu, orang itu adalah seorang prajurit sandi dari Kediri. Prajurit sandi yang memang kurang berusaha merahasiakan diri. Tetapi kadang-kadang ia bangga dengan kedudukannya sebagai prajurit sandi. Tetapi ada juga orang yang tidak dikenal justru menyahut, bukan orang-orang Bajraseta. Tetapi anak Mahendra. Ya, jawab prajurit sandi dari Kediri yang bertugas untuk mengamati kekuatan yang terpendam dari Singasari. Aku justru ingin tahu kemampuan anak Mahendra. Orang-orang yang ada di kedai itu memang lebih baik berdiam diri. Kediri bagi mereka memang memberikan tekanan yang berbeda. Meskipun Kediri juga berada di bawah naungan kuasa Singasari, tetapi orang-orang Kediri kadang-kadang terlalu dengan sengaja menunjukkan sikap kurang senang terhadap kepemimpinan Singasari serta orang-orang yang berhubungan dengan istana Singasari. Demikian juga sikap prajurit sandi Kediri itu terhadap Padepokan Bajraseta yang diperbincangkan orang itu. Karena tidak ada orang yang menyahut, maka tiba-tiba saja ia bertanya tanpa ditujukan kepada seseorang, di mana letak Padepokan Bajraseta. Bersambung ke bab 155. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.